Hah, akhirnya mereka pergi. Linley akhirnya bisa menghela napas panjang. Linley tahu betul bahwa ia hanya memiliki kemampuan seorang prajurit tingkat 4. Terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan serigala angin tingkat 5 sama saja dengan bunuh diri. Hanya dengan menggunakan sihir, ia bisa berharap untuk selamat. Namun, jika bukan karena ia memiliki kecepatan yang cukup, bagaimana mungkin ia punya kesempatan untuk merapalkan mantra sihir apapun? Untungnya, ia cukup cepat, sehingga berhasil selamat. Bahkan jika seorang penyihir tingkat 6 ada di sini, dia belum tentu bisa bertarung lebih baik dariku. Seorang penyihir tingkat 6, dalam hal kecepatan, tidak akan mampu melepaskan diri dari kejaran serigala angin itu. Saat dikepung dan diserang oleh sekawanan serigala angin, dia mungkin bahkan tidak akan punya kesempatan untuk merapalkan mantra apapun. Linley merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk tidak mengendurkan latihan fisiknya adalah keputusan yang sangat bijaksana. Linley melirik cincin naga melingkar di tangan kirinya. Sejak ia beranjak dewasa, ia mulai mengenakan cincin itu di jarinya. Dan untung saja aku memiliki cincin ini. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa menggunakan begitu banyak mantra tingkat 5? Bagi penyihir tingkat 5 rata-rata, setelah menggunakan 2 mantra tingkat 5, mereka kemungkinan besar akan kehabisan kekuatan sihir. Namun Linley berbeda. Ia baru saja menggunakan 6 mantra tingkat 5. 3 kali mantra batu hancur, 1 kali medan gravitasi super, 1 kali arc guard, dan 1 kali arayo tombak tanah. Alasannya, cincin naga melingkar. Bertahun-tahun yang lalu, Doreen Coward menemukan cincin ini secara tidak sengaja. Suatu ketika, saat Doreen Coward merapalkan mantra, ia mendapati dengan penuh keheranan bahwa mantra yang dirapalkan melalui cincin naga melingkar hanya membutuhkan 1/6 kekuatan sihir dan energi spiritual untuk mencapai efek yang sama. Jelas, melalui cincin naga melingkar, seseorang dapat merasakan dan memanipulasi esensi elemen dengan lebih jernih. Selain itu, tuntutan terhadap energi spiritual dan kekuatan sihir jauh lebih rendah. 1/6, apa artinya itu? Seorang penyihir tingkat Saint biasanya hanya bisa menggunakan mantra badai pemusnah yang mengerikan sebanyak 1 kali. Namun dengan bantuan cincin naga melingkar, ia bisa menggunakan mantra itu 6 kali. Harta karun yang kekuatannya begitu mengerikan ini membuat Doreen Coward sangat bersemangat. Ia menganggap penemuan ini sebagai berkah dari dunia. Itulah sebabnya ia menamai cincin itu cincin dunia. Inilah nama yang diberikan oleh Doreen Coward kepadanya. Berdasarkan apa yang dikatakan Doreen Coward, meskipun benua Yulan memiliki beberapa harta karun yang sangat kuat yang dapat mempermudah penyihir merapalkan mantra, hampir tidak ada yang memiliki tingkat efek yang sama dengan cincin dunia. Namun setelah mendapatkan cincin ini, saat berlatih dengannya, Linley menemukan sesuatu. Bukan hanya sihir elemen tanah, sihir elemen angin, dan bahkan jumlah kecil sihir elemen apiku ketika disalurkan melalui cincin naga melingkar, hanya membutuhkan 1/6 esensi spiritual dan kekuatan sihir. Menatap cincin itu, Linley merasa semakin bahagia. Doreen Coward muncul di samping Linley. Jangan terus menatapnya. Di zamanku, setelah mendapatkan cincin ini, aku tidak pernah berani memberitahu siapapun tentangnya. Jika ada yang mengetahuinya, kemungkinan besar banyak petarung tingkat Saint akan datang untuk mencoba merebutnya dariku. Tapi harus kuakui, bahkan aku tidak menyangka cincin ini juga bisa membantu pengguna sihir elemen api dan angin. Doreen Coward menghela napas. Linley mengangguk. Di masa depan aku juga tidak akan pernah berani membongkar rahasia ini. Linley tahu betul betapa berharganya cincin ini. Jika rahasianya bocor, kemungkinan besar ia akan diburu oleh semua petarung tingkat Saint di benua Yulan. Bos, sudah selesai? Bebe memilih untuk berbicara saat ini. Ia sedang berdiri di atas rerumputan tidak jauh dari sana. Tadi, Bebe tidak ikut bertempur. Ia hanya menonton dari jauh. Linley tersenyum. Aduh, sakit sekali. Melihat luka di dadanya dan bagaimana pakaiannya telah robek serta ternoda darah, Linley mulai merawat lukanya dengan hati-hati sambil juga menggunakan esensi elemen untuk menutup luka tersebut. Bebe menatap luka itu, tampak cukup khawatir. Bos, lain kali kalau hal seperti ini terjadi, aku akan bertindak.
Bebe tiba-tiba berkata kepada Lin Lei secara mental. Tidak perlu. Kecuali jika kau yakin aku berada dalam situasi di mana aku tidak berdaya untuk melawan dan pasti akan mati. Baru saat itulah kau boleh bertindak. Jika tidak, apa gunanya aku berlatih di sini? Suara Lin Lei tegas dan tidak tergoyahkan. Bebe segera tidak berani bicara lagi. Bebe sudah lama ingin melakukan pembantaian, tetapi Lin Lei tidak pernah setuju. Saat ini, bersembunyi di rerumputan 30 meter dari Lin Lei, sebuah bayangan hitam sedang mengintai. Baru saja, dalam pertempuran itu, dari awal hingga akhir, dia menggunakan 6 mantra tingkat 5. Meskipun mantra-mantra itu hanya memiliki kekuatan tingkat kelima, mengingat dia mampu merapalkan 6 kali, dia kemungkinan besar adalah seorang penyihir tingkat 6. Kemampuan tempurnya seharusnya setara prajurit tingkat 4. Pergerakannya dibantu oleh sihir elemen angin. Dia kemungkinan besar juga memiliki afinitas terhadap sihir angin. Kesimpulannya, seorang penyihir 2 elemen tingkat 6 dan seorang prajurit tingkat 4. Bayangan gelap di kejauhan itu sedang menilai situasi. Peluang 90% untuk membunuhnya dengan sukses. Aku bisa bertindak. Bayangan gelap itu membuat keputusannya. Lin Lei baru saja menyelesaikan satu pertempuran besar. Tentu saja, ia akan sedikit lebih santai. Bayangan gelap itu masih tetap tidak bergerak. Di malam yang gelap, ia tak lebih dari sekedar bayangan lainnya. Bahkan Bebe tidak tahu sedikit pun bahwa ia ada di sana, apalagi Lin Lei. Lapisan esensi elemen yang bersinar di tanah telah lenyap. Medan gravitasi super telah berakhir. Bayangan gelap yang telah mengintai selama ini tiba-tiba melesat keluar tanpa suara. Terbang dengan kecepatan luar biasa menuju Lin Lei bagaikan bayangan ilusi. Lin Lei tiba-tiba merasakan kepanikan dan ia segera menghindar dengan kecepatan tinggi sambil menoleh untuk melihat ke belakang. Ia melihat sebuah bayangan gelap menikamnya dengan belati tajam. Belati itu memancarkan cahaya dingin yang membuat hati Lin Lei tersentak. Mata yang dingin tidak berperasaan dan penuh nafsu membunuh pada bayangan gelap itu juga membuat nyali Lin Lei menciut. Lin Lei bergegas mundur, tetapi jelas bayangan itu bahkan lebih cepat. Belati hitam yang berkilat itu hampir mencapai matanya. Lin Lei menggunakan pahat lurusnya untuk menangkis belati lawan, dan belati hitam lawan bertabrakan dengan keras dengan pahat lurus tersebut. Dengan suara retakan, pahat lurus itu hancur berkeping-keping, dengan beberapa serpihan menyayat wajah Lin Lei, meninggalkan garis-garis berdarah padanya. Wus! 7 bilah angin tiba-tiba muncul di dekat Lin Lei dan menebas ke arah bayangan gelap tersebut. Berdasarkan tingkat kemampuan Lin Lei saat ini, ia sepenuhnya mampu merapalkan mantra bilah angin tanpa suara. Ketujuh bilah angin itu semuanya menebas ke arah bayangan gelap. Tetapi begitu mereka bersentuhan dengan cahaya hitam yang terpancar dari bayangan itu, mereka semua lenyap. Ki tempur elemen kegelapan. Lin Lei segera menarik kesimpulan. Meskipun 7 bilah angin ini tidak berhasil menahan bayangan gelap tersebut, mereka berhasil mengalihkan perhatiannya sesaat. Lin Lei segera berbalik dan melesat maju seperti anak panah. Namun, bayangan gelap itu memiliki refleks yang cepat dan mengejar Lin Lei, melompat maju ke arah Lin Lei dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi. Di udara, menghadap Lin Lei, bayangan gelap itu menusuk Lin Lei dengan belatinya sekali lagi, masih membidik langsung ke jantung Lin Lei. Pada saat ini, di benak Lin Lei terlintas gambaran 5 mayat yang ia lihat sesaat sebelum memasuki pegunungan binatang sihir. Kelima-limanya telah dibunuh dengan tusukan ke jantung. Mati kau! Bayangan gelap itu sangat percaya diri. Belati miliknya yang tertutup cahaya hitam sudah mencapai dada Lin Lei. Di udara, tidak ada tempat bagi Lin Lei untuk pergi atau bersembunyi. Satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah merapalkan mantra pertahanan paling sederhana, perisai tanah. Sebuah perisai tanah kecil, hanya sepertiga dari ukuran normal, tiba-tiba muncul di depan dada Lin Lei. Heh! Bayangan gelap itu mencibir. Belati di tangannya menembus perisai tersebut dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Bagi seseorang di tingkat bayangan gelap ini, perisai tanah sama sekali bukan penghalang. Setelah ukurannya diperkecil, perisai tanah tersebut sebenarnya memiliki kemampuan pertahanan yang cukup lumayan. Tapi saat menghadapi serangan dari belati ini, yang bisa dilakukannya hanyalah memperlambatnya
dan bukan menghentikannya. Lin Lei merasakan sakit di dadanya. Belati itu menembus seluruh perisai tanahnya. Jeritan melengking yang mengerikan terdengar saat Bebe tiba-tiba muncul di dekat pergelangan tangan bayangan gelap tersebut. Mulutnya cukup besar untuk menggigit tangan manusia, sementara gigi-giginya yang tajam sepenuhnya mampu mengunyah apapun. Bebe menggigit keras pergelangan tangan bayangan gelap itu. Teriakan kesakitan pun bergema, berbarengan dengan pergelangan tangan yang terputus. Yang tersisa hanyalah setengah dari tangan, yang masih menggenggam belati yang telah menembus perisai tanah dan menusuk dada Lin Lei. Pergelangan tangannya telah digigit hingga putus total. Rasa sakit itu membuat bayangan gelap tersebut menjerit dalam penderitaan. Dengan sekelebatan cahaya, Bebe tiba-tiba sampai tepat di depan bayangan gelap itu. Bayangan gelap tersebut menatap dengan ngeri dan takjub pada Shadow Mouse kecil itu. Makhluk aneh apa ini? Bayangan gelap itu benar-benar tidak percaya bahwa ini adalah seekor Shadow Mouse. Ia pernah melihat Shadow Mouse sebelumnya, dan tidak ada yang semengerikan ini. Bayangan gelap itu memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa sakit dari pergelangan tangannya yang terputus saat ia menghasilkan lapisan pelindung Ki, tempur kegelapan sambil bergerak untuk melarikan diri. Bayangan gelap itu hanya sempat melihat Shadow Mouse kecil itu berkelebat di depannya. Dan kemudian, ia merasakan rasa sakit yang tiba-tiba dan luar biasa saat Shadow Mouse kecil itu menerjang maju dan menggigit langsung pada tenggorokannya. Bahkan lapisan pelindung Ki tempur kegelapannya pun hancur dikunyah. Krak! Jeritan orang itu tiba-tiba terputus. Separuh lehernya telah digigit putus. Kepalanya hanya menempel pada tubuhnya oleh sehelai tipis daging. Matanya perlahan kehilangan seluruh kehidupan, dan tubuhnya terkulai jatuh ke tanah. Pada saat ini, Lin Lei juga mendarat di tanah. Ia segera mencabut belati itu, darah sudah mengucur deras dari luka di dadanya, menodai pakaiannya menjadi merah. Melihat luka di dadanya, Lin Lei merasakan jantungnya bergetar. Jika belati lawannya masuk beberapa sentimeter lagi, jantungnya pasti sudah tertembus. Nyaris sekali, sedikit lagi saja, dan nyawaku akan melayang. Setelah kejadian yang sangat berbahaya ini, Lin Lei mau tak mau menoleh ke arah Bebe. Bebe berkata dengan mendesak, "Bos, bagaimana situasinya?" "Tidak terlalu buruk. Aku tidak kehilangan nyawaku." Lin Lei tersenyum pada Bebe. Jika bukan karena Bebe, ia benar-benar akan mati. Mendengar kata-kata ini, wajah Bebe tidak lagi sepanik sebelumnya. Di saat yang sama, ia juga mulai menjadi sombong. Bulu di punggungnya berdiri tegak, dan ia mulai menggoyang-goyangkan tubuh bagian belakangnya ke arah Lin Lei. Setelah bergoyang beberapa kali, ia berkata dengan gembira kepada Lin Lei melalui ikatan mental mereka, "Bos, kau terlalu lemah. Kau terus-menerus bilang ingin melatih diri. Tapi lihat, kau tadi hampir saja terbunuh oleh orang itu. Tidak mungkin Bebe akan melewatkan kesempatan ini untuk mengejek Lin Lei." Lin Lei hanya terkekeh. "Bebe, terima kasih. Kau menyelamatkan nyawaku tadi." Menatap dua luka mengerikan di dadanya, Lin Lei tidak bisa menahan napas panjang. Dan ini baru hari pertama. Doring Coward juga muncul, sambil menghela napas karena terkejut. Kemampuan kamuflase pembunuh ini benar-benar mengerikan. Kali ini, Shadow Mouse kecil itu benar-benar menyelamatkan keadaan. Jika bukan karena dia, kau pasti sudah tamat. Sedangkan aku, pria tua yang tidak berguna ini, yang tersisa hanyalah rohku. Tidak ada cara bagiku untuk menyelamatkanmu. Lin Lei mengerti bahwa Doring Coward, meskipun merupakan seorang penyihir agung tingkat Saint, hanya memiliki roh yang tersisa. "Kakek Doring, bagaimana pembunuh itu bisa bergerak begitu cepat? Bahkan dengan bantuan sihir elemen angin, aku tidak bisa melampaui kecepatannya." Lin Lei benar-benar tidak mengerti. Doring Coward menjelaskan, pembunuh itu seharusnya adalah seorang prajurit tingkat 6, tapi dia berspesialisasi dalam cara-cara aneh dan rahasia dari Ki tempur elemen kegelapan. Selain itu, dia seharusnya telah menerima pelatihan khusus dalam penyamaran dan menyembunyikan auranya. Seorang prajurit tingkat 6 yang telah menerima pelatihan khusus seharusnya memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi daripada prajurit tingkat 6 rata-rata. Ki tempur elemen kegelapan cukup aneh dan rahasia.
Kemungkinan besar dia berspesialisasi dalam sihir elemen kegelapan tertentu yang meningkatkan kecepatannya. Lin Lei mengangguk sedikit. Sihir atau ki tempur elemen kegelapan dilarang di Persatuan Suci. Namun, di 4 kekaisaran besar dan di aliansi kegelapan, elemen kegelapan tidak dilarang. Sebaliknya, di aliansi kegelapan, pelatihan sihir dan ki tempur elemen cahaya dilarang. Bos, cepat ke sini. Bebe mulai melompat-lompat di samping mayat pembunuh itu. Lin Lei menoleh dengan penuh tanya. Bebe, ada apa? Bebe berkata dengan penuh semangat. Pembunuh ini punya tas di punggungnya. Lin Lei berjalan mendekat ke mayat pembunuh itu. Pakaian hitam di punggung pembunuh itu sudah tercabik-cabik. Jelas, ini adalah ulah Bebe. Di balik pakaian yang robek, sebuah ransel terikat erat pada punggung pembunuh tersebut. Lin Lei, aku berani bertaruh 5 orang yang kita lihat tadi juga dibunuh olehnya. Berdasarkan kemampuannya, entah sudah berapa banyak orang yang sudah dia bunuh. Kantongnya kemungkinan besar berisi cukup banyak inti sihir. Doreen Coward tersenyum saat berbicara. Lin Lei tidak bisa menahan rasa senangnya. Berdasarkan kemampuan pembunuh ini, ia mungkin sanggup membunuh bahkan prajurit tingkat 6 biasa. Kemungkinan besar, ia memiliki cukup banyak harta benda. Cit-cit! Shadow Mouse kecil itu menyambar ransel tersebut dengan giginya. Dan dengan sekali lompatan, ia mendarat di atas bahu Lin Lei. Melihat ini, Lin Lei merasa sangat terkejut dalam hati. Kecepatan Bebe benar-benar luar biasa sekarang. Meskipun pembunuh itu juga sangat cepat, dia hanya sedikit lebih cepat dariku. Tapi kecepatan Bebe begitu tinggi, sehingga aku bahkan tidak punya kemampuan untuk bereaksi terhadapnya. Pantas saja pembunuh itu digigit sampai mati oleh Bebe tanpa sempat menghindar atau menangkis. Cit, cit! Sambil memegang ransel dengan giginya, Bebe mengguncangnya beberapa kali. Bos, cepat buka dan lihat. Ia berkata dengan agak mendesak kepada Lin Lei melalui ikatan mental mereka. Bebe sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam tas itu. Sambil tertawa, Lin Lei menerima tas tersebut. Ini adalah ransel hitam pekat. Juga terbuat dari kulit, tetapi jelas kualitasnya jauh lebih tinggi daripada ransel kulit milik Lin Lei sendiri. Kemungkinan besar ini terbuat dari kulit binatang sihir tingkat tinggi. Ia membuka ransel itu. Melihat barang-barang di dalamnya, mata Lin Lei berbinar. Di dalam ransel itu ada 1 set pakaian, beberapa ransum kering, dan sekantong koin emas. Di dalam ransel, ruang terbesar disediakan untuk sebuah karung besar berisi barang-barang. Membuka karung itu, Lin Lei menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Berapa banyak orang dan berapa banyak binatang sihir yang sudah dibunuh orang ini? Lin Lei agak terpana. Isi karung besar ini semuanya adalah inti sihir berwarna pelangi yang berkilauan, dan bahkan ada beberapa permata sihir besar yang tercampur di dalamnya. Begitu banyak inti sihir, setidaknya beberapa lusin. Lin Lei merasa bersemangat. Lin Lei segera mulai menghitung jumlah inti tersebut, dan juga membedakannya berdasarkan nilainya. Membedakan jumlah energi sihir yang terkandung dalam inti sihir cukup mudah bagi seorang penyihir. Dalam waktu singkat, Lin Lei telah menyelesaikan penghitungan berbagai inti di dalam karung tersebut. Total 102 inti sihir dan 7 permata sihir. Untuk inti sihirnya, ada 5 inti sihir tingkat 6, 26 inti sihir tingkat 5, dan 71 inti sihir tingkat 4. Tidak ada inti tingkat 3. Untuk permata sihirnya, 6 adalah permata sihir kualitas menengah, sementara 1 adalah kualitas tinggi. Lin Lei bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang belum disadari Lin Lei adalah bahwa pembunuh ini sebenarnya juga telah memperoleh inti sihir tingkat 3. Ia hanya tidak mau repot-repot menyimpannya. Sedangkan untuk permata sihir biasanya dipasang pada tongkat sihir untuk membantu penyihir memulihkan kekuatan sihirnya dengan cepat. Semuanya diperoleh setelah orang itu membunuh seorang penyihir dan merobek permata sihir dari tongkat sihirnya. 102 inti sihir ini kemungkinan bernilai sekitar 13.000 sampai 14.000 koin emas. Sedangkan 7 permata sihir itu bernilai setidaknya sekitar 1.600 koin emas. Jika dijumlahkan, nilai dari barang-barang ini sekitar 15.000 koin emas. Setelah mencapai perhitungan ini, Lin Lei tidak bisa menahan rasa terkejut dan gembira. Hanya dari 1 ransel milik seorang pembunuh,
ia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak kekayaan. Bagaimana dengan klannya? Sebelumnya, untuk mendapatkan dana guna mengirim adik laki-lakinya ke Akademi O'Brien, klannya telah menghabiskan hampir seluruh tabungannya. Bahkan jika seorang meminta klan Baroque untuk menyediakan 10.000 koin emas saja, itu akan sangat sulit. Ini baru hari pertamaku di Pegunungan Binatang Sihir, dan aku sudah mendapatkan sebanyak ini. Berapa banyak yang akan kudapatkan setelah 2 bulan? Hati Linley dipenuhi dengan antisipasi. Namun Linley juga tahu betul bahwa tidak mungkin ia akan terus-menerus bertemu dengan domba gemuk untuk disembelih seperti ini. Selain itu, kebanyakan domba gemuk juga sangat kuat. Kali ini, Linley hampir saja mati. Mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, Linley tidak bisa menahan diri untuk menyentuh luka-luka di dadanya serta luka di wajahnya yang disebabkan oleh pahat lurus yang hancur. Linley tiba-tiba menoleh untuk menatap 10 serigala angin yang mati. 10 atau lebih inti sihir tingkat 4, jika digabungkan, bernilai beberapa ratus koin emas juga. Tidak boleh dibiarkan sia-sia. Sambil memegang belati pembunuh itu di tangannya, Linley menghampiri mayat-mayat serigala angin dan mulai mencongkel inti sihirnya satu demi satu. Saat menggunakan belati itu, Linley menyadari bahwa belati tersebut jauh lebih tajam daripada yang ia gunakan sebelumnya. Di dalam Pegunungan Binatang Sihir, di samping sebuah mata air, Linley mengobati luka-lukanya sembari mulai menyerap esensi elemen tanah untuk memulihkan diri. Berdiri di atas tanah, Linley merasakan luka-lukanya perlahan membaik, mengisi hatinya dengan kedamaian. Saat ini, Linley sudah berganti ransel. Ransel miliknya sendiri, baik dari segi kualitas kulit maupun pengerjaannya, jauh lebih rendah dibandingkan milik sang pembunuh. Selain itu, bagian dalam ransel pembunuh tersebut tertata dengan sangat teliti. Begitu penguncinya dikencangkan, semua barang di dalamnya akan terikat dengan aman, dan ransel itu sendiri tidak akan menghambat pergerakan sedikit pun. Belati hitam milik pembunuh itu juga sangat tajam, dan Linley merasa belati itu sangat nyaman untuk digunakan. Wus! Dengan satu kelebatan, tubuh Linley bergerak, dan ia tiba-tiba menghilang ke dalam hutan pegunungan. Linley bahkan tidak mau repot-repot memperhatikan binatang sihir tingkat 1 atau 2. Binatang yang paling umum terlihat adalah tingkat ketiga dan keempat. Namun jika ia bertemu binatang sihir tingkat 5, Linley memiliki kepercayaan diri untuk setidaknya memberikan perlawanan yang sengit. Saat ia masuk semakin dalam ke rangkaian pegunungan, Linley menghadapi pertempuran demi pertempuran yang berdarah dan kejam. Ia mengalami banyak penyergapan dan upaya pembunuhan. Setelah semua pertempuran ini, luka dan bekas luka di tubuh Linley juga semakin banyak, sementara semangat Linley tumbuh semakin gigih. Pertempuran hidup dan mati ini menyebabkan pikiran Linley menjadi lebih tangguh, dan tindakannya menjadi lebih tanpa ampun. Dalam sekejap mata 1 bulan telah berlalu sejak Linley memasuki Pegunungan Binatang Sihir. 1 bulan kemudian, di atas sebuah pohon besar yang terletak di samping mata air pegunungan, terdapat bekas luka panjang di sisi kiri wajahnya. Punggung Linley melengkung, dan ia bersembunyi di atas pohon bagaikan macan tutul yang sedang mengintai. Saat ini, Linley tersembunyi di tengah rimbunnya dedaunan, menatap lurus ke bawah. Hanya sekitar belasan meter dari pohon tempat Linley bersembunyi terdapat sebuah anak sungai kecil. Dan yang sedang meminum air dari anak sungai itu adalah seekor bloodthirsty warpig bertubuh kekar. Sebuah tanduk tunggal berwarna darah menonjol di atas hidung babi tersebut dan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya, seperti akar pohon yang berpilin. Bloodthirsty warpig, binatang sihir tingkat 5 elemen api. Bloodthirsty warpig ini memiliki kulit yang tebal dan keras. Kemampuan pertahanannya sangat kuat. Kemungkinan besar teknik tombak tanah tidak akan mampu menembus kulitnya. Linley tiba-tiba mendapatkan sebuah ide dan mulai menyusun rencana. Seketika, bibirnya mulai bergerak tanpa suara saat ia mulai merapalkan mantra. Perlahan, esensi elemen angin di sekitar Linley mulai berputar di sekelilingnya, membentuk sebuah tombak transparan kebiruan di depannya. Ujung tombak transparan itu dikelilingi oleh embusan angin yang kencang. Sihir elemen angin tingkat kelima, Wanhal. Sus. Suara tajam terdengar saat tombak Wanhal melesat ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan.
Di saat yang sama, Lin Lei melompat turun dari puncak pohon, melompat dengan kecepatan yang setara dengan tombak tersebut. Mendengar suara itu, Bloodthirsty Warpig berhenti minum dan menatap ke atas, tetapi tombak itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, tombak itu melintasi jarak dan hanya terpaut beberapa meter dari babi itu. Kecepatannya benar-benar menakutkan, dan ujungnya diselimuti pusaran angin. Bloodthirsty Warpig mengeluarkan lolongan marah, dan ia menggunakan tanduk di atas moncongnya untuk menghantam tombak Wenhowl dengan ganas. Duar! Tombak yang terbentuk dari mantra Wenhowl itu menghantam langsung tanduk Bloodthirsty Warpig. Tombak itu segera buyar, tetapi di saat yang sama, setelah menerima hantaman dari mantra tingkat 5, babi itu terpaksa setengah berlutut karena kekuatan benturan tersebut dengan luka berdarah muncul di dahinya juga. Wus! Sebelum babi itu sempat bereaksi, tepat di belakang tombak Wenhowl adalah Lin Lei yang dengan segenap kekuatannya menghantamkan belati hitam yang baru diperolehnya ke tengah kepala babi tersebut. Belati itu menembus langsung ke dalam tengkoraknya, dan tepat setelah melakukannya, Lin Lei segera menghindar. Setelah ditusuk di titik vitalnya, Bloodthirsty Warpig mengaum dengan marah. Api mulai muncul di tubuhnya, dan ia juga mulai menerjang maju tanpa mempedulikan apapun. Namun setelah berlari beberapa puluh meter, ia tumbang. Keempat kakinya bergetar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti, dan semua api di tubuhnya pun mulai padam. Di antara binatang sihir tingkat 5, sama seperti Vampiric Iron Bull, Bloodthirsty Warpig dianggap sebagai binatang dengan kecerdasan yang agak rendah. Lin Lei berjalan menuju bangkai babi itu dan mengambil inti sihirnya menggunakan belati. Mengingat kembali kehidupannya baru-baru ini di pegunungan binatang sihir, Lin Lei mau tak mau mengakui pada dirinya sendiri, meskipun ia masih seorang penyihir tingkat 5 dan prajurit tingkat 4, kemampuan tempur aslinya telah meningkat pesat dibandingkan saat ia pertama kali memasuki pegunungan ini. Setelah berkali-kali berjuang antara hidup dan mati, tubuhnya dipenuhi bekas luka yang melambangkan pelajaran pahit yang dipelajari selama bulan ini. Terutama di dadanya, terdapat luka yang sangat mengerikan. Saat itu, ia benar-benar berada di ambang kematian. Pada akhirnya, Shadow Mouse kecil itulah yang sekali lagi menyelamatkan keadaan. Luka ini tidak diberikan oleh binatang sihir. Luka ini diberikan oleh seorang gadis muda yang sangat manis. Saat itu, aku benar-benar mempercayainya. Aku benar-benar percaya teman-temannya semua telah terbunuh. Dan hanya dia yang tersisa, terluka, dan sendirian. Mengingat kembali peristiwa 2 minggu sebelumnya, Lin Lei sekali lagi merasakan ketakutan yang mendalam. Gadis itu tampak begitu baik, begitu murni. Ketika Lin Lei menemukannya, 3 pria dan seorang gadis lainnya semuanya telah tewas. Hanya ia yang tersisa, dipenuhi ketakutan. Dipenuhi rasa iba, Lin Lei mau tak mau menghiburnya, membantunya, dan menjaganya. Gadis itu tampaknya menderita pukulan mental yang besar. Setiap malam, ia bersikeras agar Lin Lei memeluknya. Karena hanya dalam pelukan Lin Lei lah, ia merasa cukup aman untuk tidur. Setiap malam, melihat ekspresi damai di wajahnya saat ia tertidur, Lin Lei merasakan kebahagiaan di hatinya. 3 hari berlalu dengan cara seperti itu. Pada malam keempat, ia sekali lagi tidur dengan tenang di dekapan Lin Lei. Namun tiba-tiba, gadis manis ini mencabut sebuah belati dan menusukkannya langsung ke dada Lin Lei, di saat Lin Lei benar-benar lengah. Dan kemudian, Bebe yang marah tiba-tiba, secara aneh, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Rahangnya yang besar menggigit putus kepala gadis itu dalam sekali gigit, seketika membunuhnya. Dan kemudian, Bebe kembali ke ukuran normalnya. Namun Lin Lei tidak bisa menghentikan aliran darah dari luka dalam di dadanya. Pada akhirnya Bebe terpaksa menggunakan beberapa mantra sihir kegelapan khusus untuk menutup luka tersebut. Saat itu, seharusnya aku mendengarkan nasihat kakek Doreng. Aku benar-benar kurang pengalaman. Lin Lei membatin dan menghela napas. Awalnya Doreng Coward telah memperingatkannya beberapa kali tentang gadis itu. Pada akhirnya melihat Lin Lei bersikeras membantu gadis kecil itu, tidak ada yang bisa dilakukan Doreng Coward. Namun ia tetap bersikeras bahwa meskipun Lin Lei akan membantunya, ia benar-benar tidak boleh membiarkan gadis itu mendekatinya. Tetapi pada saat itu, gadis itu sangat ketakutan, dan tidak bisa tertidur tanpa pelukan Lin Lei.
Akhirnya, demi menghiburnya, Linley mendekapnya di pelukannya dan mereka berdua tertidur. Aku benar-benar tidak menyangka aktingnya begitu bagus. Aku memperlakukannya begitu baik, tapi dia bisa begitu kejam padaku. Linley menghela napas lagi di dalam hatinya. Saat gadis itu menusuk dadanya, ia telah melihat tatapan kejam di matanya, dan hatinya menjadi dingin. Apa yang menyebabkan gadis ini menjadi begitu tidak punya hati dan kejam? Mungkinkah meskipun sudah dirawat selama 3 hari penuh, ia tidak tergerak sedikit pun? Untungnya, berkat kakek Doreng yang memperingatiku berulang kali, aku tidak mengungkapkan kemampuan asli Bebe kepadanya. Linley harus mengakui bahwa nyawanya terselamatkan berkat Doreng Coward dan Bebe. Linley, apa yang sedang kau pikirkan? Apa kau memikirkan gadis itu lagi? Doreng Coward muncul di sisi Linley. Melihat raut wajah Linley, Doreng Coward dapat menebak apa yang sedang ia renungkan. Tikaman dari gadis itu melukai Linley dengan sangat dalam. Tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada hatinya. Sejak hari itu, Linley tidak lagi mudah mempercayai orang lain. Sejak awal, Doreng Coward sudah merasakan ada beberapa masalah dengan gadis itu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki keberanian untuk memasuki pegunungan binatang sihir bisa begitu terguncang hanya karena melihat kematian? Sayangnya, Linley masih sepenuhnya percaya dengan sandiwara gadis itu, dan benar-benar merasa bahwa gadis itu sangat kasihan. Linley, kemampuan akting gadis itu belum ada apa-apanya. Dulu di zamanku, di Kekaisaran Powan, aku melihat begitu banyak tipu muslihat dari negara-negara musuh, rencana yang melibatkan penyamaran dan kebohongan selama puluhan tahun yang sama sekali tidak terdeteksi. Kemampuan akting mereka di luar pemahamanmu. Doreng Coward tersenyum tipis saat berbicara. Ingat, jangan mudah menurunkan kewaspadaanmu saat berurusan dengan orang asing. Linley mengangguk sedikit. Cit, cit. Bebe mulai bersuara dari sebelah Linley. Linley mendongak. Saat ini, Bebe sedang melompat-lompat di atas bangkai Bloodthirsty Warpig. Bos, kapan kita akan pergi ke area tengah pegunungan binatang sihir? Bebe berbicara secara mental kepada Linley dengan nada yang agak tidak senang. Di area sekarang ini, makhluk terkuat yang bisa kita temui hanyalah binatang sihir tingkat 6. Mereka bukan tantangan besar. Aku ingin menantang binatang sihir tingkat 7, bos. Aku ingin menantang binatang sihir tingkat 7. Linley melirik Bebe, cukup, jangan terlalu sombong. Kau bilang binatang sihir tingkat 6 terlalu mudah? Apa kau ingat elang angin biru beberapa hari yang lalu? Apakah ada yang bisa kau lakukan padanya? Itu bukan salahku. Bebe menggosok kepalanya dengan cakar kecilnya sambil berkata dengan tidak senang. Bos, kau lihat sendiri. Elang itu tetap berada di langit dan menolak untuk turun. Dia terus melemparkan bilah angin sihir kepada kita. Seolah-olah itu tidak menghabiskan kekuatan sihirnya sama sekali. Aku tidak bisa membiarkannya menyerangku tanpa henti begitu saja kan? Linley tertawa. Selama sebulan terakhir, Linley telah menjadi sangat akrab dengan kemampuan Bebe. Dalam hal kecepatan, Linley, ternyata itu kau. Bagus. Sebuah suara gembira terdengar, dan seorang pemuda kurus mulai berlari kecil ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pemuda ini adalah prajurit kurus yang ditemui Linley saat dalam perjalanan menuju pegunungan binatang sihir. Dari 2 orang lain yang ia temui waktu itu. Teman sekelasnya Delsart dan Kava yang bertubuh besar dan kekar. Keduanya telah tewas. Kala itu, saat menghadapi pemanah penyihir elemen angin, Linley telah menggunakan Arayu tombak tanah. Matt, prajurit tingkat 5 yang kurus itu, telah mengambil kesempatan tersebut untuk segera melarikan diri. Namun Linley tidak terlalu peduli saat Matt melarikan diri. Lagi pula, ia dan Matt tidak memiliki hubungan istimewa apapun. Sejujurnya, dari 3 orang yang ia temui, satu-satunya yang benar-benar Linley anggap sebagai teman adalah teman sekelasnya sendiri, Delsart. Si besar Kava juga memberikan kesan yang baik pada Linley. Namun Linley tidak memiliki perasaan khusus terhadap Matt. Oh Matt, aku tidak menyangka kita berdua akan bertemu lagi di pegunungan binatang sihir setelah 1 bulan berlalu. Linley tetap bersikap tenang. Matt tampak sangat bersemangat. Ini luar biasa. Bulan ini, dalam banyak kesempatan, aku hampir saja dikalahkan oleh binatang sihir di sini. Untungnya, nasibku tidak terlalu buruk. Wah, apakah itu Bloodthirsty Warpig? Linley,
Kau mampu membunuh seekor bloodthirsty warpig? Kau benar-benar hebat, Linley tersenyum. Aku mulai agak lapar. Aku pernah dengar kalau daging bloodthirsty warpig maupun vampiric iron bull keduanya sangat lezat, dan teksturnya juga sangat kenyal. Aku belum makan siang. Kau tidak keberatan berbagi sedikit daging warpig denganku kan? Ucap Matt dengan nada bercanda. Ukuran bloodthirsty warpig sangat besar, dengan tubuh yang beratnya beberapa ratus kilogram. Bahkan 10 orang pun tidak akan sanggup menghabiskannya. Tentu saja tidak. Linley mencabut pisaunya dan mulai memotong bagian-bagian dari babi tersebut. Linley, tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Bloodthirsty warpig ini adalah bagian dari rampasan perangmu. Mana mungkin aku merepotkanmu untuk mengolahnya juga? Biar aku saja yang kerjakan. Kemampuan memanggangku cukup bagus. Matt segera mencabut sebilah pisau dari pinggangnya. Sambil memainkan pisaunya, Matt mulai memotong babi itu dengan ahli. Meskipun ia hanya memotong 4 kaki, lidah, dan ekornya. Ia kemudian mulai mencuci potongan-potongan tersebut di mata air terdekat. Bos, dia sepertinya cukup terampil. Dia tidak tampak lebih lemah darimu dalam hal ini. Bebe melompat ke bahu Linley dan berkata secara mental kepadanya. Sambil melirik Bebe di bahunya, Linley tidak bisa menahan rasa syukur. Ketika orang lain melihat tikus hitam kecil yang mungil ini, mungkin mereka hanya akan mengira bahwa itu adalah shadow mouse kecil biasa yang tidak berbahaya. Namun kenyataannya, Linley masih ingat betul pemandangan mengerikan saat Bebe yang murka begitu mudah membantai pembunuh berjubah hitam dan juga gadis muda yang tampak baik hati itu. Jangan menilai orang dari penampilannya. Begitu juga dengan binatang sihir, Linley menghela napas dalam hati. Matt dengan cukup cepat mulai memasang alat panggangnya dan juga mengeluarkan garam dapur kasar serta bumbu-bumbu dari tasnya. Linley, kaki babi ini pasti akan sangat enak. Lidahnya juga sangat lembut dan harum. Rasa ekornya juga lumayan enak. Sambil berbicara, Matt telah memotong ekor dan lidah menjadi beberapa bagian. Linley memperhatikan saat Matt menggunakan batu api untuk menyalakan api, tanpa turun tangan membantu meskipun memiliki kekuatan sihir elemen api. Ia melihat Matt dengan cepat dan terus-menerus memanggang setiap potongannya. Setelah beberapa saat, sudah matang. Cobalah. Matt dengan antusias menyodorkan potongan besar daging kaki kepada Linley. Namun sebaliknya, Linley membalik daging itu dan memberikannya kepada Bebe. Bebe segera menerimanya dengan senang hati dan mulai memakannya dengan lahap. Kaki babi ini mungkin 3 atau 4 kali lebih besar dari Bebe. Tetapi dalam waktu singkat, Bebe menghabiskan seluruh dagingnya. Pemandangan ini membuat Matt terperangah keheranan. Dia benar-benar binatang sihir. Bahkan seekor shadow mouse kecil bisa makan sebanyak itu. Matt menghela napas sambil menyodorkan sepotong lidah babi panggang kepada Linley. Linley, cobalah hasil karyaku. Linley tersenyum sambil menolak. Tidak perlu. Aku tidak terbiasa makan lidah. Sedikit daging kaki itu saja sudah cukup. Linley mengambil salah satu kaki lainnya dan mulai makan tanpa ragu. Di sampingnya, Matt tertawa. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Jika kau tidak mau, aku yang makan. Hahaha. Seolah-olah sangat menikmatinya, Matt mulai memakan lidah dan ekor warpig panggang tersebut. Pada saat Linley selesai memakan daging kaki, Matt belum mengambil satu gigitan pun dari daging kaki miliknya. Kau sudah selesai? Hahaha, baiklah kalau begitu. Lagi pula aku sudah setengah kenyang. Aku akan menyimpan kaki babi ini untuk saat aku lapar nanti. Matt mengeluarkan kain berminyak dari ranselnya dan membungkus kaki babi itu di dalamnya, lalu memasukkan kembali kain tersebut ke dalam ranselnya. Linley melirik Matt. Tampaknya Matt ingin melakukan perjalanan bersamanya. Matt, di sini, di Pegunungan Binatang Sihir, aku lebih suka berlatih sendirian. Kita sebaiknya berpisah di sini. Ucap Linley terus terang. Matt segera mengernyit. Linley, tempat ini sangat berbahaya. Akan jauh lebih aman jika kita melakukan perjalanan bersama. Sejujurnya, selama sebulan terakhir ini, aku selalu merasa takut dalam setiap pertempuran. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Terserah kau saja. Linley tidak berbasa-basi. Ia segera menuju lebih dalam ke pegunungan, sementara Matt, sambil tersenyum, mengikutinya.
Namun ketika tatapannya jatuh pada ransel yang dibawa Linley, sebersit kilat sinis terpancar di matanya. Ransel ini berbeda dengan yang dibawa Linley sebulan lalu. Dan kelihatannya jauh lebih penuh juga. Matt mencibir dalam hati. Namun ia tetap tersenyum dengan cara yang sangat ramah. Matt tidak sama dengan Linley. Sebelum memasuki pegunungan ini, ia sudah melatih dirinya di tempat lain berkali-kali. Matt mempercepat langkahnya. Sambil tersenyum, ia berkata, "Linley, kau benar-benar orang yang hebat. Bepergian bersamamu, aku merasa jauh lebih aman. Lagi pula, 2 orang bersama jauh lebih kuat daripada 2 orang terpisah. Di malam hari, kita berdua bisa bergantian tidur. Tidak perlu bagi kita berdua untuk terus waspada penuh di malam hari." Linley terdiam. Tatapannya selalu terfokus pada sekelilingnya, dengan hati-hati mengawasi binatang sihir di pegunungan ini. Mereka perlahan-lahan berjalan ke arah utara, karena Linley tidak lagi berani pergi lebih jauh ke timur. Jika mereka bepergian lebih jauh ke timur, mereka akan memasuki bagian berbahaya dari pegunungan binatang sihir. Saat ini, di area ini, Linley hanya akan menemui binatang sihir tingkat 5 atau 6. Selama waktu itu, Matt mengikuti di sampingnya, tampak cukup senang. 2 hari kemudian, saat itu sudah larut malam, dan dunia sedang gelap. Linley dan Matt terus berjalan maju dalam satu baris. "Linley, menurutmu apakah sudah waktunya bagi kita untuk kembali?" "Sejujurnya, kita sudah menghabiskan cukup waktu di pegunungan binatang sihir," ucap Matt dengan suara lembut sambil mengikuti jejak Linley. Linley hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang, tanpa mengeluarkan suara. Matt merasakan sedikit amarah. Setiap malam, orang bernama Linley ini sangat berhati-hati. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan. Matt tidak memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya untuk membunuh Linley. Lagi pula, kemampuan untuk bertahan hidup di sini sekian lama adalah bukti kemampuan Linley. Linley sepertinya menyadari sesuatu yang istimewa. Ia berbalik dan menatap sekelompok pepohonan yang tidak terlalu jauh. Di dalam kelompok pepohonan itu, ada bayangan samar yang sedang mengintai. Matt, yang berada di samping Linley, melihatnya menoleh sehingga punggungnya menghadap Matt. Raut keserakahan muncul di mata Matt, juga raut kegembiraan. Dengan cara yang sudah terlatih, Matt tiba-tiba menghunus belatinya dan tanpa ragu sedikit pun menikam ke arah punggung Linley. Linley tiba-tiba berbalik dan mencengkeram pergelangan tangan kanan Matt yang memegang belati tersebut. Di saat yang sama, ia menatap Matt dengan dingin. Suaranya bahkan lebih dingin saat ia bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Matt terkejut. Ia tidak percaya upaya serangan mendadaknya ternyata telah disadari dan digagalkan. Matt malah segera tersenyum pada Linley. "Apa yang sedang kulakukan? Wahai penyihir jenius yang agung, biar ku beritahu, aku akan membunuhmu." Matt sangat percaya diri. Dengan jarak sedekat itu di antara mereka berdua, bagaimana mungkin ia, seorang prajurit tingkat 5, tidak mampu membunuh seorang penyihir tingkat 5? Matt tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan lengan kanannya, dan ia mulai berkobar dengan ki tempur, secara paksa melepaskan diri dari cengkeraman Linley. "Mati kau!" Matt menatap Linley saat ia menikamkan belatinya lagi ke arah Linley. Namun tiba-tiba, suara yang mengerikan terdengar. Matt mendengar suara itu, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dan kemudian, Matt melihat bayangan hitam yang sangat kecil muncul di depannya. Apa ini? Matt tahu bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah Shadow Mouse kecil yang setiap hari bertengger di bahu Linley. Shadow Mouse kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan mulut yang dipenuhi dengan deretan gigi tajam yang mengerikan, dan langsung menerkam ke arah wajah Matt. Matt segera mencoba mundur dengan kecepatan tinggi, sambil juga menyentakkan kepalanya menjauh. Krak! Gerakan Shadow Mouse kecil itu jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan Matt. Bagaimana mungkin Matt bisa menghindar? Shadow Mouse kecil itu menjangkau dengan cakar kanannya, mengayunkan cakar tajamnya yang seperti pisau ke arah kepala Matt. Hanya dengan satu sabetan, separuh leher Matt terlepas dari tubuhnya, dan darah menyembur dengan liar. Sambil menempelkan tangan pada sisa lehernya, mata Matt terbelalak lebar seperti mata sapi. Matanya yang tidak percaya dan ketakutan terpaku pada Shadow Mouse kecil itu, dan di dalam hatinya,
Ia benar-benar terguncang. Apakah ini benar-benar seekor Shadow Mouse? Saat ajal menjemput dan kesadarannya menghilang, Matt masih dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Ia telah bersiap begitu lama untuk melakukan gerakan ini, tetapi ia tidak memperhitungkan Shadow Mouse kecil itu ke dalam rencananya. Seekor Shadow Mouse berwarna hitam adalah tingkat Shadow Mouse yang paling lemah. Namun pada saat kematiannya, Matt akhirnya menyadari bahwa Shadow Mouse kecil yang lucu itu sebenarnya adalah monster yang mengerikan. Bruk! Tangan Matt jatuh tak bernyawa dari tenggorokannya ke sisi tubuhnya, dan kemudian ia sendiri juga jatuh terjerembab. Darah segarnya menodai pakaiannya dan menodai tanah. Berdiri di depan mayat Matt, Linley mau tak mau menghela napas panjang. Di saat yang sama, ia tanpa sadar mengusap bekas luka di dadanya. Bekas luka di sana adalah tanda dari kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Dibandingkan dengan Nina, aktingmu jauh lebih buruk. Linley menggelengkan kepalanya. Matt ini sebenarnya tidak memiliki hubungan pertemanan yang kuat dengannya. Mereka tak lebih dari sekedar teman perjalanan sementara yang bertemu di jalan. Tidak mungkin Linley akan menaruh kepercayaan terlalu besar padanya. Terlebih lagi, setelah mengalami kejadian dengan Nina, bagaimana mungkin Linley bisa begitu saja memperlihatkan punggungnya kepada orang lain? Cit-cit! Bebe mendekat sambil membawa ransel yang tadi berada di punggung Matt. Ia segera berkata kepada Linley melalui ikatan mental mereka. Bos, cepat lihat dan periksa ada berapa banyak inti sihir di sini. Selama bulan ini, gabungan semua pembunuh lainnya bahkan tidak punya inti sihir sebanyak pembunuh pertama itu. Doreen Coward juga muncul di samping Linley. Linley, sepertinya Shadow Mouse kecil yang kau besarkan ini benar-benar suka menghitung inti sihir. Doreen Coward terkekeh. Sepertinya memang begitu. Linley menerima ransel itu dan membukanya sambil bercanda dengan Bebe. Bebe, kali ini saat kau membunuh si Matt itu, aku yakin kau menggunakan cakarmu. Kenapa kau tidak menggunakan gigimu? Bebe duduk tegak, mengeluarkan beberapa cicitan sombong, lalu berkata secara mental, Bos, aku punya kemampuan yang luar biasa. Cakar tajamku tidak kalah tajam dari gigiku. Dan si Matt itu terlalu licik. Menggigitnya hanya akan mengotori gigiku. Setelah mengatakan ini, Bebe sengaja berlagak seolah-olah sedang meludah. Tingkah Shadow Mouse kecil yang meludah itu benar-benar mirip manusia. Melihat hal ini, Linley seketika tertawa terbahak-bahak. Sudahlah Bebe, lihat, si Matt ini punya banyak inti sihir di ranselnya. Ada sekitar 30 buah. Sepertinya dia tidak membuang-buang waktu selama sebulan ini. Tapi inti sihir terbaik dari semua ini hanyalah inti tingkat 5. Linley mulai memeriksa semuanya dengan teliti. Selama 30 hari ini, ia telah membunuh sejumlah binatang sihir, serta beberapa orang yang mencoba membunuhnya. Jika ditotal, ia memiliki hampir 300 inti sihir, dengan nilai total mungkin sekitar 40.000 koin emas. 40.000 koin emas. Jika ayah tahu, maka membayangkan reaksi ayahnya saat ia memberikan semua emas itu, Linley tidak bisa menahan rasa gembiranya. Masuk akal jika kau bisa memperoleh sebanyak itu, ucap Doreen Coward. Selain dari binatang sihir yang kau bunuh, dari 300 inti sihir tersebut, hampir semuanya berasal dari ransel orang lain. Linley mengangguk setuju. Pembunuh yang paling pertama itu akhirnya menyumbangkan inti sihir senilai 15.000 koin emas. Yang lainnya, jika digabungkan, jumlahnya hanya sedikit lebih banyak dari pembunuh pertama tersebut. Pegunungan binatang sihir sangatlah berbahaya, jadi kebanyakan orang di sini berkelompok. Tapi para pembunuh jarang mau menyerang kelompok, karena mereka biasanya ahli dalam membunuh seseorang dalam sekejap. Itulah sebabnya mereka lebih suka bertarung satu lawan satu. Doreen Coward tiba-tiba tertawa. Kumis putihnya berkibar. Linley, lihatlah dirimu. Ya, kau mungkin tinggi dan kuat, tapi wajahmu masih dipenuhi aura kekanak-kanakan, dan bulu halus di atas bibirmu itu. Semua itu membuktikan sesuatu. Kau hanyalah seorang bocah. Doreen Coward tertawa terbahak-bahak. Linley, di pegunungan yang luas ini, saat para pembunuh menemukan seorang bocah yang sedang menjalani latihan pertamanya dengan wajah sepolos itu, mana mungkin mereka tidak mencoba menyerangmu? Itulah sebabnya, hanya dalam 1 bulan singkat, kau sudah bertemu begitu banyak pembunuh. Sebaliknya,
mereka yang bepergian dalam kelompok mungkin tidak akan menemui satu pun upaya pembunuhan dalam sebulan. Tentu saja, 5 orang yang kita temui di hari pertama itu adalah pengecualian. Pertama, mereka terlalu lemah. Dan kedua, pembunuh mereka benar-benar kuat. Tapi pada akhirnya, pembunuh itu tewas di tangan cakar BB. Linley tertawa dan mengangguk setuju. Bagaimanapun, ia baru berusia 15 tahun. Meskipun tingginya 1,8 meter, siapapun yang memiliki mata jeli bisa melihat bahwa ia hanyalah seorang anak-anak. Kebanyakan penyihir tingkat kelima dan keenam mungkin hanya akan memperoleh inti sihir senilai beberapa ribu koin emas dalam sebulan di sini. Dan semua inti itu diperoleh melalui perjuangan hidup mati. Bagaimanapun juga, pegunungan binatang sihir sangatlah berbahaya. Doring Kawat menghela napas penuh emosi. Linley mengangguk setuju. Memang berbahaya. Aku terus berada di wilayah luar selama ini, dan paling banyak hanya bertemu binatang sihir tingkat 6. Tapi aku sudah terluka beberapa kali. Jika bukan karena cincin naga melingkar, jika bukan karena aku adalah penyihir 2 elemen tingkat 5 sekaligus prajurit tingkat 4, dan jika bukan karena aku memiliki BB, aku mungkin sudah tamat berkelana sendirian seperti ini. Ia menoleh ke arah BB yang saat ini sedang bermain dengan sebuah inti sihir. Setelah menenangkan diri, Linley mengumpulkan berbagai inti sihir tersebut, lalu melanjutkan perjalanannya lagi dengan BB mengikutinya. Ia akan terus berlatih di pegunungan binatang sihir. Lagi pula, berdasarkan rencana awalnya, ia akan tinggal di sini selama 2 bulan. Setiap hari, Linley bertarung melawan binatang, dan kemampuannya dalam memadukan keahliannya sebagai penyihir dengan keahliannya sebagai prajurit tumbuh semakin baik. Ia juga semakin berpengalaman dalam menggunakan sihir elemen tanah dan elemen angin dalam pertempuran. Lambat laun, Linley mulai jarang menderita luka saat bertarung. Tentunya saat Linley perlahan mendekat ke wilayah inti, binatang sihir tingkat 6 mulai semakin banyak ditemukan, dan Linley pun mulai lebih berhati-hati. Pada hari ke-46, sejak Linley memasuki pegunungan binatang sihir, riak-riak mulai muncul di permukaan danau kecil yang tenang. Sesosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam air. Itu adalah Linley. Linley menggunakan sepotong kain untuk membasuh dirinya dengan santai. BB berdiri di tepi danau, memperhatikan Linley mandi dengan tatapan iri di matanya. Setelah mencicit beberapa kali, ia mulai melompat-lompat sebelum akhirnya menyelam langsung ke danau. Melihat ini, Linley tidak bisa menahan tawa kecil, lalu melanjutkan membasuh dirinya. Hahaha, cukup BB. Hahaha, sudah cukup. Linley tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh bos, kau takut kegelian ya? BB muncul ke permukaan air, matanya yang hitam polos berkilat penuh kejahilan. Sambil terkekeh, Linley berjalan ke tepi danau. Mengambil setelan pakaian bersih dari ranselnya, ia mengenakan pakaian baru tersebut. Berganti pakaian setelah mandi dengan nyaman adalah hal yang sangat mewah. Kemudian, Linley mulai mencuci pakaian yang baru saja dilepasnya di danau, lalu menggantungnya di dahan pohon untuk dikeringkan. Dengan satu lompatan, Linley mendarat di dahan pohon yang lain. Sambil berbaring, ia memperhatikan BB yang sedang bermain-main di air danau. Ia melihat BB melompat kegirangan di air. Terkadang, BB menyelam hingga ke dasar danau. Sementara di waktu lain, BB berbaring telentang di permukaan danau. Gemuruh, tanah tiba-tiba mulai bergetar pelan. Berdasarkan irama gemuruhnya, Linley menduga itu disebabkan oleh sesuatu yang sedang berjalan. Linley tidak bisa menahan rasa terkejutnya, dan ia langsung menatap ke arah selatan, arah asal suara gemuruh tersebut. Ia melihat bayangan besar yang samar muncul dari sisi selatan danau. Namun setelah beberapa saat, Linley dapat melihat sosok itu dengan jelas. Tingginya setidaknya setara bangunan 2 lantai, dan tertutup oleh sisik-sisik besar berwarna merah api seperti perisai, yang juga memanjang dan menutupi keempat anggota badannya seperti zirah bersisik. Ekornya yang panjang kira-kira separuh dari panjang seluruh tubuhnya, lincah dan gesit bagaikan cambuk. 2 matanya yang mengerikan seperti kristal, masing-masing seukuran lampion, menatap ke permukaan danau. 2 kepulan asap putih terus-menerus keluar dari lubang hidungnya. Linley benar-benar terkejut, dan tubuhnya membeku, sementara jantungnya berdetak kencang. Binatang sihir tingkat 7,
Velocidragon. Dari masa kecilnya hingga sekarang, satu-satunya binatang sihir yang benar-benar membuatnya terpesona adalah Velocidragon yang pernah ia lihat sekali. Kala itu, saat Velocidragon menunjukkan kekuatannya yang mengerikan di tengah kota Wushan, makhluk itu tampak seperti kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia menyapu bersih rumah demi rumah. Lin Lei tidak bisa menahan getaran di hatinya. Saat berusia 8 tahun, Lin Lei hanyalah seorang anak kecil. Namun sekarang, di usia 15 tahun, ia telah menjadi seorang penyihir 2 elemen tingkat 5. Bos, yang ini bagianku. Suara bersemangat dari Bebe bergema di benak Lin Lei. Lin Lei menoleh ke arah permukaan danau, dan melihat Bebe begitu bersemangat hingga seluruh bulu di tubuhnya berdiri tegak, dan kaku bagaikan jarum. Bahkan seluruh otot di tubuhnya berdenyut penuh energi. Cakar dan kepalanya yang ganas juga membesar. Shadow Mouse kecil yang sebelumnya berukuran sekitar 20 cm, kini tiba-tiba memanjang hingga mencapai ukuran setengah meter. Ukuran setengah meter ini adalah yang terbesar yang pernah Lin Lei lihat dari pertumbuhan Bebe. Namun terlepas dari itu, Bebe yang berukuran setengah meter hanyalah butiran kecil jika dibandingkan dengan Velocidragon. Tatapan merah Velocidragon yang besar dan menyerupai lampion itu tertuju dingin pada sosok Bebe. Ia mengeluarkan dengusan marah yang bergema di sela-sela pegunungan. Sebagai balasan, Bebe juga mengangkat kepalanya dan mengeluarkan pekikan melengking. Suara geraman rendah dan pekikan melengking itu beradu. Lin Lei yang menyaksikan semua ini dari atas pohon di samping danau, tiba-tiba merasa seolah-olah Velocidragon dan Shadow Mouse kecil itu adalah dua lawan yang seimbang yang sedang saling tatap. Sebuah raungan menggelegar. Api berkobar yang menyelimuti segalanya tiba-tiba meletus dari mulut Velocidragon, menutupi seluruh area sejauh puluhan meter di depannya dengan api. Danau itu mulai mendesis saat air di permukaannya seketika mulai mendidih. Namun Bebe tidak bergerak sedikit pun, meski tubuhnya bermandikan api. Ia membiarkan api itu membakar sesukanya. Dari balik api yang berkobar, terlihat bahwa Bebe sama sekali tidak terluka. Meskipun fisik Bebe kecil, kemampuan pertahanannya luar biasa. Kekuatan api ini kira-kira setara dengan mantra penyihir elemen api tingkat 5. Tetapi itu tidak mampu melukainya sama sekali. Lin Lei mengamati dengan tenang. Meski sudah sekian lama berada di pegunungan binatang sihir, Bebe belum juga bertemu lawan yang benar-benar layak. Bermandikan api, Bebe tidak bergerak. Namun tiba-tiba ia melesat. Sus. Dengan lolongan melengking yang mengerikan, Bebe berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Velocidragon dengan kecepatan ganas. Velocidragon, yang terus menyemburkan api selama ini, tiba-tiba melebarkan matanya yang merah seukuran lampion, sementara ia tiba-tiba menyabetkan ekor panjangnya. Kecepatan ekor Velocidragon yang luar biasa itu sebenarnya mendekati kecepatan gerakan Bebe. Swiss, gerakan Bebe sangat aneh, dan ia sebenarnya mampu menghindari serangan ekor Velocidragon yang sangat cepat itu, lalu segera mencoba menggigit tenggorokan sang Velocidragon. Namun sebaliknya, Velocidragon segera menundukkan kepalanya dan mencoba menggigit balik Bebe. Namun jelas, Bebe masih sedikit lebih cepat. Saat ia memberikan gigitan ganas pada leher Velocidragon, suara krak yang tajam terdengar, karena salah satu sisik tebal di leher Velocidragon benar-benar pecah, lalu ditelan bulat-bulat oleh Bebe. Bebe adalah makhluk yang mampu menelan batu dan tulang sekalipun. Sisik Velocidragon ini ternyata bisa ia makan juga. Tetapi tepat pada saat ini, ekor Velocidragon menyapu ke arah Bebe. Plak! Suara tamparan keras terdengar, membuat Lin Lei merinding. Namun Bebe sudah lama menghindar dan melesat pergi. Leher Velocidragon ini begitu besar dan tebal. Gigitan yang diberikan Bebe tadi tidak lebih dari luka ringan. Lin Lei menonton pertempuran antara makhluk-makhluk dengan ukuran yang sangat berbeda ini dengan napas tertahan. Ekor Velocidragon ini bergerak dengan cara yang tidak terduga, dan itu juga bisa meliuk dengan kecepatan tinggi. Ekor Velocidragon tidak hanya cepat, tetapi juga lincah dan sulit ditebak. Swoosh! Bebe sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam. Muncul dari dalam air, Bebe sekali lagi menghindari ekor naga tersebut. Namun tepat saat ia menghindar, ekor itu tiba-tiba berubah arah dengan cepat dan tak terduga.
Dengan satu liukan mendadak, ekor itu menghantam Bebe dengan telak. Bayangan hitam itu terpental ke dalam hutan yang jauh. Melihat itu, dada Linley terasa sesak. Namun Velocidragon hanya menatap waspada ke arah hutan, seolah sedang mengawasi musuh yang berbahaya. Tiba-tiba, Bebe melayang turun ke arahnya dari atas sebuah pohon yang sangat tinggi. Ekor Velocidragon segera meliuk untuk menghantamnya, tetapi kali ini, Bebe telah belajar dari kesalahan sebelumnya. Dengan sentakan ekornya, ia pun tiba-tiba berubah arah di udara. Shadow Mouse kecil itu tampak kabur. Ekor naga itu pun tampak kabur. Dua bayangan yang kabur itu saling kejar di udara. Shadow Mouse kecil itu sesekali terpental oleh Velocidragon, tetapi sesekali ia juga berhasil mendaratkan gigitan ganas pada sang Velocidragon. Mereka terus bertempur sepanjang jalan dari tepi danau hingga ke dalam hutan. Pohon-pohon besar tumbang satu demi satu dihantam oleh ekor Velocidragon, sementara ia dan sang Shadow Mouse terus bertarung tanpa henti. Dari apa yang kulihat, sepertinya Bebe sedikit lebih unggul. Linley memperhatikan pertarungan itu dengan gugup. Pada titik ini, Velocidragon yang besar itu sudah kehilangan 7 atau 8 sisik, menyebabkan darah terus mengalir menutupi separuh tubuhnya. Raungan murka Velocidragon terus berlanjut tanpa henti. Ekornya mencambuk ke sana kemari. Pohon apapun yang tersentuh oleh ekor Velocidragon akan patah menjadi dua. Satu demi satu pohon besar tumbang, dan area dengan diameter sekitar 200 meter di sekitar kedua binatang sihir itu benar-benar rata. Tapi bisakah Bebe terus-menerus dipukul seperti itu oleh ekor Velocidragon? Linley mulai merasa khawatir. Kekuatan ofensif ekor Velocidragon sangat tinggi. Jika menghantam batu, batu itu akan hancur. Jika menghantam pohon, pohon itu akan patah. Kekuatan ofensif semacam ini membuat hati Linley menciut. Linley tahu bahwa jika ia terkena sabetan ekor itu satu kali saja, nyawanya akan melayang. Bebe terpental lagi. Tetapi dalam sekejap mata, Bebe sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam saat ia menerjang kembali ke dalam pertempuran sambil menjerit melengking. Saat ini, Velocidragon sudah bersimbah darah, dengan banyak sisik yang rusak di sekujur tubuhnya. Keadaannya tampak buruk. Dengan raungan marah, Velocidragon justru berbalik dan mulai pergi. Dengan kecepatan tinggi, ia mulai berlari menuju wilayah inti pegunungan. Dalam waktu singkat, Velocidragon menghilang dari pandangan Linley. Bebe sebenarnya sempat mengejarnya sebentar sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke arah Linley. Linley turun dari pohon tepat saat Bebe juga berlari menghampirinya, tubuhnya menyusut kembali ke ukuran normal. "Bebe, apa kau baik-baik saja?" Linley segera bertanya padanya melalui ikatan mental mereka. Bebe melompat ke bahu Linley dan berdiri tegak dengan kaki belakangnya, sambil menatap angkuh ke arah Linley dengan mata hitam kecilnya yang bulat. "Bos, kau pikir aku ini binatang sihir jenis apa? Mana mungkin aku takut pada seekor Velocidragon?" Rasa bangga dan kegembiraan terpancar dari wajah kecil Bebe yang menggemaskan. Namun tiba-tiba, Bebe mengibaskan ekornya. Sambil menggoyangkan tubuhnya, ia berkata, "Tapi ekor Velocidragon itu benar-benar merepotkan. Seluruh tubuhku terasa sakit. Melihat ini, Linley tidak bisa menahan tawa. Ekor Velocidragon bukan hanya agak merepotkan, tapi sangatlah berbahaya." Linley sangat bersyukur Bebe mampu menahan begitu banyak hantaman darinya tanpa mengalami luka serius. Dan sisik serta daging Velocidragon ini benar-benar tebal. Bahkan dengan ukuran maksimal pun, aku tidak bisa menggigitnya sampai tembus. Tapi aku yakin jika kami terus bertarung, aku bisa membuatnya mati kehabisan darah. Tapi Velocidragon ini cukup licik. Dia terus bergerak dan tidak pernah membiarkanku menggigit di lokasi yang sama 2 kali. Linley tertawa dalam hati. Ada celah besar antara tingkat 6 dan tingkat 7, dalam hal kemampuan tempur maupun faktor lainnya. Kemungkinan besar, kecerdasan Velocidragon itu tidak jauh berbeda dengan manusia. Mana mungkin ia membiarkan Shadow Bebe menggigitnya di tempat yang sama 2 kali. Tak peduli seberapa tebal sisik dan daging Velocidragon, ia tidak akan sanggup menahan gigitan Bebe berkali-kali. Velocidragon ini kemungkinan besar juga menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika terus bertarung. Itulah sebabnya ia melarikan diri. "Bebe,
Apa kau ingin mencoba melawan binatang sihir tingkat ke-8? Linley menggoda secara mental. Mata kecil Bebe tiba-tiba membulat seperti bulan. Bos, jangan bercanda. Menghadapi binatang sihir tingkat 7 tadi saja sudah cukup melelahkan. Kudengar binatang sihir tingkat 8 10 kali lebih kuat daripada binatang sihir tingkat 7. Meskipun gerakan mereka mungkin tidak secepat aku, kemungkinan besar kecepatan serangan mereka lebih tinggi. Kecepatan gerak dan kecepatan serangan tempur adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, Velocidragon mungkin jauh lebih lambat dalam hal kecepatan gerak, tetapi ekornya mampu menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun beberapa binatang sihir yang lebih besar tampak lamban dan canggung, saat mereka benar-benar mulai bertarung, mereka secepat kilat. Lagi pula jika mereka cukup kuat untuk dijuluki sebagai binatang sihir tingkat 8, mereka pasti akan jauh melampaui binatang sihir tingkat 7. Hehehe, sepertinya kau tahu kapan harus bersikap rendah hati. Linley terkekeh sambil mengelus kepala kecil Bebe. Baiklah, pakaianku seharusnya sudah kering sekarang. Ayo kita istirahat di atas pohon, lalu makan sesuatu. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan. Sambil berbicara, Linley melompat setinggi 7 meter ke sebuah dahan. Lalu ia terus melompat ringan, sebelum akhirnya beristirahat dengan santai di ketinggian sekitar 20-an meter di atas tanah. Hari ke-51, di rangkaian pegunungan binatang sihir. Apa semua pembunuh ini menganggapku mangsa yang mudah? Linley sedang melirik mayat pembunuh wanita berpakaian hitam. Wanita ini hanyalah seorang prajurit tingkat 5. Dengan bantuan sihirnya, Linley mampu membunuhnya sendirian. Doran Coward tertawa. Siapapun yang melihatmu pasti bisa tahu kalau kau hanyalah seorang bocah. Bocah bodoh yang tidak tahu setinggi apa langit atau sedalam apa bumi. Seorang bocah yang berani berkeliaran di pegunungan ini sendirian. Mengapa mereka tidak ingin mendapatkan mangsa mudah sepertimu? Linley merasa tidak berdaya. Ia masih berusia 15 tahun. Meskipun memiliki ukuran fisik pria dewasa, wajahnya tetap menunjukkan kemudaannya. Wanita ini melukaiku tepat sebelum dia mati. Bukan masalah besar bagiku memiliki satu bekas luka lagi, tapi dia merusak pakaianku juga. Sekarang aku hanya punya satu setel pakaian yang tersisa. Melihat lubang menganga yang besar di pakaiannya, Linley tidak tahu harus tertawa atau menangis. Linley berhasil mendapatkan beberapa setel pakaian dari para pembunuh yang mencoba menyerangnya, tetapi ia kehilangan lebih banyak lagi di sini, di pegunungan binatang sihir. Bos, inti sihir di tas orang ini bernilai beberapa ribu koin emas. Apakah setelan pakaian bisa semahal itu? Bebe segera mendebat. Mendengar kata-kata itu, Linley tertawa. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan di pegunungan ini, bekas luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Tetapi begitu juga jumlah inti sihir di ranselnya. Lupakan saja. Mulai sekarang, aku akan bertelanjang dada. Aku akan menyimpan pakaian terakhirku untuk saat aku pulang nanti. Lagi pula tidak ada yang akan melihatku di pegunungan ini. Linley dengan mantap membuang setelan pakaian yang rusak itu dan bertelanjang dada. Dengan belati hitam di tangan, ia terus melangkah maju. Selama kurun waktu ini, belati hitam ini telah memberikan cukup banyak bantuan bagi Linley. Setelah berjalan beberapa saat, Linley mulai menggumamkan mantra dengan santai. Tak lama kemudian, hembusan angin mulai berputar di area tersebut, dengan Linley sebagai pusatnya. Ini adalah mantra pengintai angin. Dalam area dengan diameter 300 meter yang berpusat pada Linley, tidak ada yang bisa luput dari perhatiannya. Secara umum, setelah berjalan dalam waktu yang lama, Linley akan berhati-hati dan merapalkan mantra pengintai angin. Setelah berjalan beberapa saat lagi, Linley kembali merapalkan mantra tersebut. Sekelompok orang? Mengapa mereka bersembunyi di atas pohon itu? Linley merasa penasaran. Saat ini, sekitar 100 meter di sebelah selatan Linley, sekitar 10 orang atau lebih sedang bersembunyi di atas pohon tua raksasa, dengan lingkar batang yang begitu lebar hingga dibutuhkan 7 orang yang saling berpegangan tangan untuk mengelilinginya. Karena penasaran, Linley tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menyelinap mendekat. Perlahan dan hati-hati, Linley merangkak ke dalam petak rumput yang tinggi dan tebal, di mana ia memiliki sudut pandang yang baik untuk mengamati 10 orang di atas pohon tersebut. 10 orang itu semuanya mengenakan pakaian hitam, dan masing-masing dari mereka memiliki belati hitam yang tersarung di pinggang,
Belati hitam? Tatapan Lin Lei tertuju pada salah satu belati hitam secara khusus. Dari segi bentuk maupun warna, belati itu identik dengan yang ada di tangan Lin Lei. Selain itu, 10 orang yang bersembunyi di atas pohon itu memberi Lin Lei perasaan sinis yang serupa, sangat mirip dengan saat Lin Lei bertemu dengan pembunuh yang pertama. Pakaian hitam yang sama, belati hitam yang sama. Lin Lei menyadari bahwa punggung semua pria ini sedikit menonjol. Lin Lei teringat pada pembunuh pertama yang mengenakan ranselnya dengan sangat ketat di punggung di balik pakaiannya. Hanya karena Bebe telah mencabik pakaian pembunuh itulah mereka menemukan ransel tersebut. Mereka berasal dari organisasi yang sama. Bahkan orang bodoh pun akan sampai pada kesimpulan ini. Detak jantung Lin Lei tanpa sadar mulai bertambah cepat. Pada saat ini, orang-orang yang bersembunyi di pohon sedang berbicara dengan nada rendah. Kenapa nomor 18 dan nomor 7 belum kembali juga? Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan tidak senang. Mungkin sudah mati, ucap pria berpakaian hitam lainnya dengan dingin. Perhatikan waktunya. Kita akan menunggu sampai malam tiba. Jika mereka tidak kembali pada saat itu, maka terlepas dari apakah mereka masih hidup atau tidak, mereka akan dianggap gagal, ucap pria berpakaian hitam lainnya dengan dingin. Mendengar kata-katanya, pria berpakaian hitam lainnya terdiam. Tersembunyi di dalam rumput di bawah, Lin Lei bisa menebak bahwa orang yang baru saja berbicara adalah pemimpin dari kelompok pria berpakaian hitam ini. Ia merasa terkejut di dalam hati. Orang yang mencoba membunuhku awalnya adalah seorang prajurit tingkat 6 yang berspesialisasi dalam elemen kegelapan. Kemungkinan besar, pemimpin mereka jauh lebih kuat. Lin Lei segera bergerak untuk mundur, tetapi setelah mengambil beberapa langkah ke belakang, sang pemimpin tiba-tiba mengernyit dan berbalik, menatap langsung ke arah Lin Lei. Swoosh! Sebuah bayangan hitam melesat ke arah Lin Lei dengan kecepatan tinggi. Ia terkejut dan menyadari, aku sudah ketahuan. Ia segera menggunakan kecepatan supersonik elemen angin, dan dengan kecepatan tertinggi yang bisa ia kerahkan, ia melarikan diri lebih dalam ke hutan. Sejauh yang diketahui Lin Lei, semakin dalam seseorang pergi ke pegunungan, maka akan semakin berbahaya. Musuh, setelah melihatnya berlari ke pegunungan yang dalam dan berbahaya, mungkin akan ragu dan menahan diri untuk mengejarnya. Lin Lei sudah memutuskan bahwa setelah masuk sedikit lebih dalam, ia akan mengubah arah dan pergi. Melihat ransel hitam di punggung Lin Lei dan belati hitam di tangannya, ekspresi wajah pemimpin kelompok itu berubah. Nomor 2, urus dia. Perintah pemimpin berpakaian hitam itu. Semakin tinggi angka peringkatnya, maka semakin kuat pula orang tersebut. Sang pemimpin sudah mampu mengukur kekuatan Lin Lei secara akurat dari gerakan Lin Lei barusan. Baik Tuan, salah satu pria berpakaian hitam segera melompat turun dari pohon dan mulai mengejar Lin Lei dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun karena Lin Lei sudah memulai lebih awal dan berada cukup jauh darinya, mereka berdua memulai dengan jarak 70 meter. Tetapi pria berpakaian hitam ini benar-benar sangat cepat, tampaknya sedikit lebih cepat daripada pembunuh pertama sekalipun. Kecepatan yang luar biasa. Lin Lei dengan lincah menyusuri jalan di pegunungan, terkadang merangkak, terkadang melompat. Namun dari belakang, pria berpakaian hitam itu terus mengejar dengan dingin, dan jarak di antara keduanya terus menyusut. Semakin jauh Lin Lei melarikan diri, semakin dekat pembunuh yang mengejarnya. Tanpa ketakutan setengah mati, Lin Lei menuju langsung ke bagian terdalam pegunungan. Penyihir elemen angin? Pria berpakaian hitam itu bisa tahu bahwa Lin Lei dibantu oleh sihir angin. Bahkan dibantu oleh sihir angin, dia tetap begitu lambat. Sepertinya dia adalah seorang prajurit tingkat 4, paling banter puncak tingkat 4. Benar-benar yakin akan kemampuannya untuk membunuh Lin Lei, pria berpakaian hitam itu terus mendekat. Di permukaan, Lin Lei tampak ketakutan. Tetapi kenyataannya, ia cukup tenang dan mantap. Kami sudah berlari beberapa kilometer. 10 pembunuh itu tidak seharusnya bisa melihat kami dari sini. Sorot mata dingin tiba-tiba melintas di mata Lin Lei yang sedang melarikan diri, dan di saat yang sama, Bebe yang tadinya meringkuk pura-pura ketakutan di bahu Lin Lei, tiba-tiba bergerak. Wus! Ia tiba-tiba membesar di depan mata sang pembunuh, dan dalam sekejap mata mencapai dirinya. Pria berjubah gelap itu yang hanya berjarak 5 atau 6 meter dari Lin Lei,
awalnya menganggap Shadow Mouse kecil itu tidak layak diperhatikan. Namun, setelah melihat kecepatannya yang luar biasa, wajah dinginnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kecepatan macam apa ini? Pria berjubah gelap itu buru-buru mengayunkan belatinya untuk menangkis. Jelas sekali, pria berjubah gelap ini agak lebih kuat daripada pembunuh yang pertama. Setidaknya saat menghadapi Bebe, ia memiliki ketenangan dan kecepatan untuk mengayunkan belatinya. Swiss, Bebe mengayunkan cakar tajamnya dengan ganas. Saat cakar Bebe menghantam belati sang pembunuh, belati hitam itu meledak menjadi serpihan. Sementara cakar Bebe yang tidak rusak sedikit pun, segera menyambar keras kepala pria berjubah gelap itu, langsung menghancurkannya. Pria itu tewas di tempat. Celah antara tingkat 6 dan tingkat 7 benar-benar sangat besar. Melihat hal ini, Linley tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Bebe adalah seekor Shadow Mouse yang mengerikan, yang bahkan bisa memaksa Veloci-Dragon, seekor binatang sihir tingkat ke-7, untuk melarikan diri. Berdasarkan kekuatan cakar dan taring tajam Bebe, membunuh seorang prajurit tingkat 6 semudah membalikan telapak tangan. Sret! Linley berlari ke arah mayat itu dan merobek pakaian pria berjubah gelap tersebut, lalu segera mengambil ransel yang tersembunyi. Tanpa melakukan hal lain, ia segera berbalik dan melarikan diri ke arah utara. Hembusan angin muncul di sekitar kakinya, dan ia mulai bergerak dengan sangat anggun dan lincah, sehingga hampir tidak meninggalkan jejak dalam pelariannya. Setelah beberapa saat, kelompok kedua dari pria berbaju gelap akhirnya tiba. Melihat luka di kepala nomor 2, mereka semua mengernyit, seekor binatang sihir. Gambaran dari berbagai jenis binatang sihir tiba-tiba mulai melintas di benak salah satu pria berjubah gelap itu. Seekor Shadow Mouse biru tingkat 6? Atau Shadow Mouse ungu tingkat 7? Atau seekor Stone Eater emas tingkat 7? Bekas cakar yang ganas namun mungil ini pasti ditinggalkan oleh binatang sihir jenis pengerat. Di pegunungan binatang sihir, beberapa orang percaya kemungkinan yang paling mengerikan adalah bertemu dengan binatang sihir tingkat 8 atau 9. Yang lain percaya bahwa itu adalah bertemu dengan kawanan besar binatang sihir yang hidup berkelompok. Namun di dalam hati pria berjubah gelap itu, kemungkinan yang paling menakutkan adalah bertemu dengan kawanan Stone Eater atau kawanan Shadow Mouse. Stone Eater memiliki pertahanan yang tangguh, gigi tajam, dan cakar yang kuat. Sedangkan Shadow Mouse memiliki kecepatan tinggi, gigi tajam, dan cakar yang mematikan. Jika kawanan yang terdiri dari ribuan atau puluhan ribu Shadow Mouse atau Stone Eater menyerang, bahkan sebuah pasukan pun bisa dilahap habis. Apalagi hanya 10 orang dari mereka. Kita kembali sekarang. Tanpa ragu sedikit pun, pemimpin berjubah gelap itu memberikan perintahnya. Di tengah pegunungan dan punggungan gunung yang menjulang tinggi, Linley terus berlari, menyusuri jalan di puncak gunung. Setelah berlari lebih dari 100 km sekaligus, Linley yakin para pengejarnya tidak akan lagi bisa menyusulnya. "Bos, cepat buka ranselnya dan lihat apa isinya," Bebe segera mendesak. Hati Linley juga dipenuhi dengan antisipasi. Semakin kuat seorang lawan, seharusnya semakin banyak inti sihir yang ia miliki di dalam ranselnya. Pembunuh pertama itu telah meninggalkan inti sihir dan permata sihir senilai 15.000 koin emas. Berapa banyak yang akan dimiliki oleh pembunuh kedua ini, yang dipanggil sebagai nomor 2? Ia membuka ransel itu. 2 setel pakaian bersih lagi. Linley melirik pakaian di dalam ransel, lalu mengeluarkan 2 kantong yang menggembung dari dalamnya. Nomor 2 ini telah berada di pegunungan binatang sihir selama sebulan lebih lama, dan sedikit lebih kuat daripada pembunuh pertama. Jadi secara logis, melihat betapa banyak inti sihir yang ada di dalam kantong-kantong ini, Linley tidak bisa menahan diri untuk menarik napas panjang. Begitu banyak, dan kebanyakan adalah inti sihir tingkat 5. Ada banyak inti sihir tingkat 6 juga. Setelah melihat begitu banyak inti sihir, Linley kini mampu mengenali tingkat umum sebuah inti sihir hanya dengan sekali lirikan. Linley segera mulai menghitung semuanya dengan cermat. 9 inti sihir tingkat 6, 56 inti sihir tingkat 5, 12 inti sihir tingkat 4, 7 permata sihir. Nilai total semuanya kira-kira 20.000 koin emas. Menambahkan ini ke dalam nilai 50.000 koin emas yang sudah kumiliki,
Berarti sekarang aku memegang setidaknya 70.000 koin emas dalam bentuk inti sihir. Setelah menjumlahkan total kekayaannya, Linley menarik napas dalam-dalam. 70.000 koin emas. Jika ia menaruh jumlah yang luar biasa besar ini di depan ayahnya, ayahnya kemungkinan besar akan tercengang. Selama 51 hari yang ia habiskan di Pegunungan Binatang Sihir, organisasi pembunuh itu saja telah menyumbangkan 35.000 koin emas kepadanya. Para pembunuh lain yang mencoba menyerangnya telah menyumbangkan 30.000 koin emas lagi, sementara ia sendiri telah membunuh cukup banyak binatang sihir untuk mendapatkan inti sihir senilai 5.000 koin emas. Doring Coward muncul dari dalam cincin naga melingkar, tertawa melihat ekspresi wajah Linley. Aku akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang di Pegunungan Binatang Sihir suka mencoba membunuh manusia lain. Setelah menghabiskan 1 bulan penuh bekerja keras, aku hanya mendapatkan beberapa ribu koin emas. Tapi ketika aku membunuh orang lain, aku mendapatkan buah dari kerja keras mereka selama 2 bulan. Linley memasukkan 2 kantong itu ke dalam ranselnya sendiri, lalu melemparkan ransel tambahan itu ke semak-semak. Dari 70.000 koin emas ini, hanya 5.000 yang berasal dari hasil berburu binatang sihir. Sisanya semua berasal dari para pembunuh. Linley menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Doring Coward menelus janggut putihnya sambil terkekeh. Sepertinya wajah mudamu benar-benar membantumu. Jika kau terlihat sedikit lebih dewasa dan berpengalaman, mungkin tidak akan ada begitu banyak pembunuh yang mencoba mengadu nasib melawanmu. Hehehe, Linley terkekeh. Kakek Doring, barusan, berdasarkan percakapan orang-orang di kelompok itu, sepertinya mereka sedang dalam misi pelatihan di Pegunungan Binatang Sihir. Linley merasa agak penasaran. Doring Coward tersenyum tipis. Linley, setiap kekuatan besar di benua Yulan harus memiliki basis kekuatan militer sendiri untuk mempertahankan kekuatannya. Tetapi kekuatan militer harus dilatih dan dibina. Banyak kekuatan besar yang sering mengirim kelompok bawahannya ke Pegunungan Binatang Sihir untuk berlatih. Linley mengangguk. Linley, benua ini memiliki banyak organisasi kuat yang tidak kau ketahui sedikit pun. Sejujurnya, bahkan aku pun tidak tahu tentang mereka. Dalam 5.000 tahun terakhir, semua kekuatan yang ada di era Kekaisaran Powan kemungkinan besar telah runtuh. Doring Coward berkata dengan nada merendah. Linley tidak bertanya terlalu banyak. Saat ini, Linley merasakan tekanan yang sangat besar. Benua Yulan jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Setelah mengatur barang-barangnya, Linley mengenakan kemeja sebelum melanjutkan perjalanannya. Bergerak dengan lincah melalui hutan pegunungan, terkadang melompati bebatuan yang jatuh, terkadang merangkak melewati pohon yang tumbang, Linley terus merangsek maju. Namun setelah Linley melewati sebuah gunung yang sangat besar, ia melihat bahwa gunung ini panjangnya ratusan kilometer. Ada banyak pohon di sini. Berdiri di puncak gunung, Linley bisa memperkirakan ada jarak ratusan kilometer dari sini ke puncak berikutnya, jika ia ingin terbang langsung melintasi celah tersebut. Ngarai yang aneh sekali. Linley menyadari bahwa dinding ngarai dari kedua tebing gunung ini semakin lama semakin mendekat di bagian tepinya. Linley segera mulai berlari menuruni puncak gunung. Semakin jauh ia berlari ke bawah. Dinding ngarai itu tampak semakin dekat. Setelah berlari sejauh 5-6 kilometer, celah di antara kedua gunung itu hanya selebar 1 meter. Seseorang bisa melintasinya hanya dengan 1 langkah. Di sisi ini seperti ini. Bagaimana dengan sisi lainnya? Apakah sama? Dengan 1 kaki di masing-masing tebing, Linley mengintip ke seberang. Di kejauhan, ia sepertinya melihat kedua tebing itu semakin mendekat, lalu menyatu. Sangat aneh. Setelah berada di pegunungan ini untuk beberapa lama, Linley telah melihat banyak hal. Tetapi ia belum pernah menemukan ngarai seaneh ini. Menatap ke bawah melalui celah ngarai, Linley hanya melihat kabut putih yang begitu pekat sehingga ia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Sangat dalam. Linley merasa sangat penasaran, tetapi juga agak waspada dengan apa yang ada di perut jurang gunung ini. Menyusuri tepian ngarai, Linley terus mengintip ke bawah, seolah berharap ia bisa melihat apa yang tersembunyi oleh kabut putih. Selain betapa dekatnya dinding ngarai itu, ada keanehan lain pada jurang ini. Tampaknya semakin ke bawah jurang itu, dinding ngarainya justru semakin menjauh lagi.
Sebagai contoh, di bagian atas jurang, jarak antara dinding ngarai mungkin sekitar 100 meter atau lebih, tetapi dari apa yang bisa Linley perkirakan, di bagian bawah, jaraknya mungkin beberapa ribu meter. Apa itu? Linley tampak seolah-olah baru saja tersambar petir. Ia dengan teliti menatap sepetak kecil rumput yang tersembunyi di balik kabut di bawahnya. Sepetak kecil rumput yang tumbuh di sepanjang sisi tebing itu berwarna hijau tua, tetapi petak rumput itu memancarkan aura biru samar. Hati biru. Itu adalah rumput hati biru. Linley pernah melihat gambar rumput hati biru di perpustakaan Institut Ernst, dan ia mengingatnya dengan jelas. Matanya bersinar. Rumput yang sangat langka dan berharga yang tumbuh dari tebing itu mampu menetralkan efek berbahaya yang ditimbulkan oleh darah naga hidup pada tubuh. Jika seseorang ingin berlatih menggunakan kitab rahasia darah naga, ia harus membangkitkan darah naga di dalam pembuluh darahnya. Namun, hanya ada dua cara yang memungkinkan untuk memicu darah naga tersebut. Yang pertama adalah mencapai tingkat kepadatan darah naga tertentu di dalam pembuluh darah. Yang kedua adalah dengan meminum darah segar dari naga hidup. Namun meminum darah dari naga yang masih hidup sangatlah berbahaya. Darah naga, bahkan jika hanya dioleskan di permukaan kulit saja, akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, apalagi jika sampai diminum. Akan tetapi, segala sesuatu di dunia ini memiliki penawarnya. Rumput hati biru, jika dipadukan dengan darah naga, akan menjadi campuran yang sangat ampuh. Namun, rumput hati biru sangatlah langka. Linley sebelumnya pernah menanyakan harganya. Sepetak kecil rumput hati biru saja bernilai puluhan ribu koin emas. Terlebih lagi, ini adalah barang langka yang seringkali tidak bisa dibeli meskipun seseorang memiliki uang. Doreen Coward pernah berkata, darah naga hidup itu luar biasa kuat. Biasanya, sepetak rumput hati biru saja tidak cukup. Jika kau akan meminum darah naga hidup dalam jumlah besar, kau akan membutuhkan lebih banyak lagi rumput hati biru. Sepetak rumput hati biru saja sudah semahal itu. Bagaimana mungkin Linley mampu membelinya? Mungkin seluruh kekayaannya sebesar 70.000 koin yang ia kumpulkan selama sebulan ini hanya cukup untuk membeli sepetak saja. Langit benar-benar baik padaku. Linley merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Linley dengan penuh energi langsung melompat turun, jatuh beberapa puluh meter sebelum mendarat di tebing di sisi lain. Kemudian, ia segera mulai menggumamkan mantra. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh Linley dikelilingi oleh esensi elemen angin yang mengalir, dan hembusan angin pun mulai menyelimutinya. Mantra elemen angin tingkat 5. Teknik melayang. Pada tingkatnya saat ini, Linley hanya mampu membuat tubuhnya melayang, bukan benar-benar terbang. Melayang berarti membiarkan dirinya mengapung ke atas atau ke bawah secara vertikal. Sambil melangkah maju, Linley berdiri di udara sebelum perlahan-lahan mulai melayang turun. Turun secara bertahap ke dalam ngarai dalam yang berkabut. Bebe berdiri di bahu Linley dengan iri saat mereka turun. Meskipun Bebe cukup kuat, ia tidak bisa terbang. Ia bukan binatang sihir jenis terbang, sehingga ia hanya akan bisa terbang setelah menjadi binatang sihir tingkat Saint. Ngarai ini dipenuhi oleh kabut putih yang bergulung-gulung. Semakin dalam Linley turun, semakin besar jarak antara dinding ngarai. Tak lama kemudian, Linley mendarat di dekat rumput hati biru. Rumput hati biru berwarna hijau tua, tapi memancarkan cahaya biru samar. Rumput hati biru terasa dingin saat disentuh. Ketika helai rumputnya dirobek, mereka akan mengeluarkan cairan hijau tua yang terasa sangat sejuk saat diminum. Linley mengingat dengan sangat baik penjelasan tentang rumput hati biru ini di perpustakaan Institut Ernst. Menatap rumput hati biru yang tumbuh di tebing, yang bergoyang lembut tertiup angin, Linley menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati mencabut rumput hati biru tersebut. Benar-benar dingin. Saat ia menyentuh rumput hati biru itu, ia merasa seolah-olah menyentuh sepotong es. Ia segera memasukkan rumput hati biru itu ke dalam ranselnya, lalu melihat ke sekeliling. Aku penasaran apakah masih ada rumput hati biru lainnya di sini. Tempat yang mampu menumbuhkan sepetak rumput hati biru, biasanya mampu menumbuhkan petak kedua. Menggunakan teknik melayang, Linley terus hanyut ke bawah menuju kabut putih yang bergulung. Di saat yang sama, Linley terus mengawasi dengan tajam, meskipun kabut membuat segalanya tampak kabur.
Ia bisa melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit tebing. Wah, luas sekali. Semakin jauh ia masuk ke dalam ngarai, Linley semakin menyadari betapa luasnya tempat ini sebenarnya. Di bagian atas ngarai, jarak antara kedua tebing mungkin hanya beberapa ratus meter. Tetapi sekarang, Linley yakin bahwa jaraknya setidaknya mencapai beberapa ribu meter. Ia terus melayang mendekati dinding tebing. Menggunakan penglihatannya, kecepatan melayangnya, dan sudutnya terhadap dinding, ia mampu memperkirakan jarak ini. Segala macam geraman rendah terpancar dari bawah, sesekali terdengar. Suara itu datang dari segala penjuru. Hanya menilai dari suaranya saja, pasti ada lebih dari 100 binatang sihir di bawah sana. Linley tidak bisa menahan rasa gentar di hatinya. Ada banyak binatang sihir di bawah sana. Hanya dengan mendengar suaranya, Linley bisa merasakannya. Linley menempelkan dirinya pada dinding tebing, sambil memegangi tanaman merambat dengan tangannya saat ia turun dengan lebih lambat dan lebih hati-hati. "Bos, aku bisa merasakan bahaya besar di bawah sana." Bebe tiba-tiba berkata kepada Linley melalui ikatan mental mereka. Linley juga merasa seolah-olah jantungnya menciut. Semakin jauh ia turun, semakin jelas geraman para binatang sihir itu terdengar. Geraman rendah itu terasa sangat kuat. Jelas, itu berasal dari binatang sihir berukuran besar. Secara umum, binatang sihir berukuran besar tidaklah lemah. Binatang sihir yang kuat tidak selalu besar, tetapi binatang sihir yang besar umumnya kuat. Linley tiba-tiba melihat bahwa tepat di bawahnya, di kejauhan ada petak rumput hati biru lainnya. Di sekeliling rumput hati biru itu terdapat banyak tanaman merambat hijau dan semak belukar. Karena Linley pada dasarnya bukan orang penakut, saat melihat rumput hati biru itu, ia mulai melayang turun sambil tetap memegangi tanaman rotan yang merambat. Namun pada saat ini, Linley sama sekali tidak menyadari. Melingkar di tengah tanaman merambat hijau yang mengelilingi rumput hati biru tersebut adalah seekor ular piton hijau raksasa, setidaknya sepanjang 20 meter dan cukup tebal sehingga dibutuhkan 2 orang dewasa untuk merangkulnya. Piton raksasa itu berwarna sangat hijau dan juga melingkar seperti tanaman rotan. Mengingat ia juga sedikit tertutup oleh kabut, Linley sama sekali tidak menyadari keberadaannya di sana. Saat ia turun, Linley semakin dekat dan dekat dengan rumput hati biru tersebut. "Bos, hati-hati! Itu ular piton raksasa!" Bebe tiba-tiba berkata dengan mendesak melalui ikatan mereka. "Piton?" Linley terkejut. Hampir semua binatang sihir jenis piton sangatlah kuat. Bahkan piton yang paling lemah pun adalah binatang sihir tingkat 6. Linley segera mengamati sekelilingnya dengan cermat. Saat ini, Linley berada sekitar 100 meter dari piton raksasa tersebut. Setelah mencarinya dengan teliti, ia segera menemukan piton raksasa itu. Wah, Linley menarik napas panjang. Piton sepanjang 30 meter itu, setebal tong air, membuat hati Linley menciut. Binatang sihir tingkat 7. Piton bercorak hijau. Informasi yang ia ketahui tentang jenis piton ini segera muncul di benaknya. Saat ini, Linley juga menyadari mengapa ngarai ini memiliki begitu banyak kabut putih. Teknik kabut hanyalah sebuah teknik elemen air tingkat pertama. Seekor piton bercorak hijau, binatang sihir tingkat 7, dapat menghasilkan kabut putih dalam jumlah besar yang hampir tak terbatas di sekelilingnya. Dengan ngarai yang memiliki begitu banyak kabut dengan kepadatan seperti ini, pasti ada lebih dari 1 piton bercorak hijau di sini. Linley segera menyadari hal ini. Ngarai ini memiliki kedalaman dan lebar sekitar 10 km. Untuk ngarai sebesar itu tertutup sepenuhnya oleh kabut putih, seseorang hanya bisa membayangkan berapa banyak ular piton yang ada di sini. Piton bercorak hijau yang bersembunyi di tengah tanaman merambat itu tiba-tiba bergerak. Kepalanya yang besar menoleh untuk menatap Linley, dan kedua matanya yang dingin menatapnya dengan penuh ancaman kematian. Suara yang mengerikan bergulung keluar dari mulut piton tersebut, dan di saat yang sama, ia melesat maju dengan kecepatan tinggi. Seluruh ngarai mulai dipenuhi dengan seruan berbagai binatang. Di saat yang sama, suara pergerakan yang keras dan bergemuruh dapat terdengar. Melirik ke bawah, Linley melihat ada lebih dari 10 makhluk besar sedang bergerak ke arahnya. Dan Linley bisa tahu bahwa 10 makhluk ini hanyalah sebagian kecil dari makhluk-makhluk yang ada di jurang ini. "Lari!"
Menghadapi serangan dari piton bercorak hijau, Lin Lei segera melayang naik dengan kecepatan maksimal. Mengendalikan kekuatan angin, ia mampu membuat tekanan melayang melebihi berat tubuhnya, menyebabkannya meluncur ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Sambil terbang ke atas, Lin Lei sudah bisa melihat piton bercorak hijau yang sangat besar merayap mengejarnya di sepanjang dinding tebing. Matanya yang dingin menatap Lin Lei, menjanjikan kematian sementara ular itu sendiri mendesis tanpa henti. Teriakan burung yang melengking membelah udara, dan dari bawah, puluhan burung raksasa tiba-tiba melesat naik mengejar Lin Lei. Elang naga? Wajah Lin Lei seketika berubah pucat pasi. Lebih dari 10 elang naga, yang masing-masing berukuran lebih besar dari seekor griffin, terbang mengejar Lin Lei dengan cepat. Melalui cincin naga melingkar, Lin Lei segera menghabiskan kekuatan sihirnya untuk membuat dirinya naik lebih cepat lagi. Sementara di saat yang sama, ia mulai menggumamkan mantra pelindung tanah. Lin Lei sudah lama meninggalkan piton bercorak hijau di belakang, tetapi para Dragon Hawk terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan semakin lama semakin mendekati Lin Lei. Bahkan setelah Lin Lei terbang keluar dari ngarai, 10 elang naga itu terus melakukan pengejaran sengit, mengikutinya hingga keluar. Berlari dengan kecepatan maksimalnya, Lin Lei menembus hutan secepat mungkin, tetapi secepat apapun kakinya melangkah. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi kecepatan elang naga yang bersayap? Para elang naga mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga. Rentang sayap elang naga, pada posisi pengembangan maksimal, panjangnya lebih dari 20 meter. 10 lebih elang naga ini menutupi langit saat mereka semua terbang langsung ke arah Lin Lei. Lin Lei merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi gelap. Saat para elang naga turun menyergap Lin Lei, mereka semua membuka paruh dan menyemburkan lidah api ke arahnya, seketika mengubah pepohonan di sekitarnya menjadi api unggun yang berkobar. Untungnya, zirah Earthguard yang dipanggil Lin Lei terus melindunginya, menutupi seluruh tubuhnya. Api terus menderu dan berkobar menghantam zirahnya. Esensi elemen berwarna coklat berputar-putar di sekujur tubuh Lin Lei. Di antara makhluk jenis naga, elang naga dan naga tanah adalah yang terlemah dari kaum mereka. Tetapi bahkan mereka, makhluk jenis naga yang paling lemah sekalipun, adalah binatang sihir tingkat 6. Terlebih lagi, naga tanah dan elang naga adalah binatang yang hidup berkelompok. Menghadapi serangan udara dari 10 lebih binatang sihir tingkat 6, bahkan seorang prajurit tingkat 7 pun akan melarikan diri. Para elang naga menerjang maju, turun menyergap Lin Lei. Bu! Cakar tajam seekor elang naga menghantam zirah Lin Lei dengan pukulan yang sangat kuat. Zirah itu bergetar hebat, dan titik-titik cahaya keemasan mulai berkedip lembut di permukaannya. Aku tidak boleh menerima pukulan itu secara langsung. Serangan cakar itu membuat Lin Lei ngeri. Dengan kecepatan tertinggi yang bisa ia kerahkan, ia menyelinap lebih dalam ke hutan, menerjang ke area yang paling padat dan paling sulit dilalui. Melompat, melenting, merangkak. Lin Lei mengerahkan segalanya dalam upayanya untuk melarikan diri. Namun para elang naga itu terus menyerang kepala Lin Lei dengan cakar-cakar ganas mereka. Bebe mengeluarkan pekikan ganasnya sendiri, lalu ia berdiri di atas kaki belakangnya. Tiba-tiba berubah ukuran dari 20 cm menjadi setinggi setengah meter. Namun dibandingkan dengan para elang naga, dengan rentang sayap 20 meter mereka, Bebe masih hanyalah sebuah titik kecil. Sus! Bebe melompat dari bahu Lin Lei, berubah menjadi bayangan hitam saat ia melesat langsung ke arah elang naga terdekat. Suara mengerikan dari tulang yang remuk tiba-tiba terdengar, dibarengi dengan teriakan kesakitan dari elang tersebut. Elang naga itu langsung jatuh dari langit, tetapi sebelum itu terjadi, Bebe menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat ke elang naga terdekat berikutnya. Dengan 2 gigitan ganas, ia langsung menggigit yang satu ini hingga mati juga. Elang naga hanyalah binatang sihir tingkat 6, sementara Bebe mampu memaksa seekor binatang sihir tingkat 7, Velocidragon, untuk melarikan diri dalam kekalahan. Terlebih lagi, ada celah besar dalam kesulitan untuk naik tingkat, serta dalam kekuatan dari tingkat 6 ke tingkat 7. Bebe memang tidak bisa terbang, tetapi begitu ia melakukan kontak fisik dengan seekor elang naga, makhluk itu sama saja sudah mati. Dalam beberapa saat singkat, 3 dari 10 lebih elang naga tewas. Elang naga lainnya semua terbang lebih tinggi karena ketakutan.
Melihat mereka terbang lebih tinggi, tidak ada yang bisa dilakukan Bebe, karena ia sendiri tidak bisa terbang. Para elang naga itu berputar-putar di sekitar Linley untuk beberapa saat, sebelum akhirnya mengeluarkan beberapa pekikan saat mereka mulai terbang kembali menuju ngarai. Ngarai yang sangat mengerikan. Baru sekarang Linley akhirnya bisa menghela napas lega. Sambil mengumpulkan inti sihir dari 3 elang naga yang mati, Linley merenungkan persoalan ngarai berkabut tersebut. Kakek Doring. Linley tiba-tiba memanggil, dan Doring Coward terbang keluar dari cincin naga melingkar. Masih tampak mengenakan jubah putih bersih seperti warna bulan, Doring Coward tersenyum saat berbicara kepada Linley. Linley, apa ada sesuatu yang kau butuhkan? Linley belum juga tenang. Kakek Doring, baru saja aku memasuki sebuah ngarai berkabut. Aku tidak menyangka tempat itu penuh sesak dengan binatang sihir. Ada piton bercorak hijau di sana, dan makhluk-makhluk merayap yang sangat besar. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi dari segi ukuran, mereka pasti tidak lebih kecil dari seekor Velocidragon. Ada elang naga juga di sana, dan aku tahu ini baru sebagian kecil dari ngarai tersebut. Aku tidak tahu seberapa luas keseluruhan ngarai berkabut itu. Mengingat kembali hal itu, Linley merasakan gelombang ketakutan lagi. Ia benar-benar tidak sengaja masuk ke tempat berkumpulnya binatang sihir di jurang tersebut. Oh, Doring Coward tampak agak terkejut. Ngarai berkabut ini memiliki begitu banyak binatang sihir? Menarik. Secara umum, hanya binatang sihir dari jenis yang sama yang akan berkumpul bersama. Tetapi binatang sihir yang baru saja kau sebutkan semuanya berasal dari jenis yang berbeda. Mereka semua benar-benar berkumpul bersama di ngarai berkabut ini? Sungguh menarik. Jika aku masih hidup, kemungkinan besar aku akan masuk ke dalam dan melihatnya sendiri. Linley menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan tertawa. Jurang itu bahkan berisi rumput hati biru. Ada satu petak yang tidak sempat kukumpulkan. Aku hanya sempat mengambil satu. Rumput hati biru? Mata Doring Coward berbinar. Tempat manapun di mana rumput hati biru bisa tumbuh pastilah bukan tempat biasa. Pasti ada semacam harta karun berharga di dalam ngarai berkabut itu, atau mungkin beberapa binatang sihir yang sangat kuat, seperti binatang sihir tingkat 9, atau bahkan binatang sihir tingkat Saint. Doring Coward mulai mengernyit, tapi secara umum, binatang sihir yang kuat sangat menjaga wilayahnya. Jika ada binatang sihir yang kuat di sana, mereka mungkin tidak akan mengizinkan makhluk seperti elang naga dan piton bercorak hijau untuk tinggal di sana juga. Tapi elang naga, piton bercorak hijau, dan makhluk merayap besar yang kau sebutkan, semuanya bisa tinggal di sana bersama-sama. Benar-benar aneh. Doring Coward pun tidak bisa mengerti. Ngarai berkabut ini sepertinya penuh dengan kontradiksi. Linley tertawa. Kakek Doring, jangan terlalu dipikirkan. Saat aku menjadi penyihir tingkat ke-7, aku akan bisa menggunakan teknik terbang tinggi. Pada saat itu, kita akan menyelidikinya lagi. Setelah menjadi penyihir tingkat 7, zirah art kuatnya akan mencapai tingkat yang menghasilkan zirah batu giok. Kecepatan tambahan yang diberikan oleh mantra supersonik juga akan meningkat drastis. Saat itu, Linley akan memiliki kepercayaan diri penuh pada kemampuannya untuk berurusan dengan para elang naga. Dan dengan teknik terbang tinggi untuk terbang, Linley akan dapat dengan mudah masuk dan keluar dari ngarai tersebut. Penyihir tingkat 7? Kau baru penyihir tingkat 5 sekarang. Perjalananmu masih jauh, ucap Doring Coward, menyiramkan air dingin pada antusiasme Linley. Di dalam hatinya, Linley juga mengetahui hal ini. Mungkin menjadi penyihir tingkat 6 tidak akan terlalu sulit, tetapi ada celah besar antara tingkat 6 dan tingkat 7. Semua jalan dilalui selangkah demi selangkah. Linley tersenyum. Sudah sekitar 2 bulan sejak aku memasuki pegunungan binatang sihir. Sudah waktunya bagiku untuk kembali. Lagi pula butuh beberapa hari untuk sampai di rumah. Aku akan menggunakan waktu itu untuk melakukan latihan lebih banyak. Dengan Bebe di bahunya, Linley memulai perjalanan pulangnya ke rumah. Linley meninggalkan ngarai berkabut dengan selamat, membawa harta langka rumput hati biru. Akankah perjalanannya kembali ke Akademi Sihir berjalan mulus, ataukah ada kejutan lain yang menantinya di perbatasan pegunungan?